Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian support traktir Mimin? Kalau belum, silahkan kunjungi. Karena itu merupakan minyak semangat Mimin, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Babak 921, kamu hanya pelayan lama. Subscribe Penatua. Kamu benar-benar pelayan tua, apa artinya pelayan tua? Lin Feng bertanya dengan tajam. Lin, Tuan, jangan membuat marah hamba tua, kata dewa tertinggi Zidian. Karena muridnya telah menjadi guru baru, ia harus memanggilnya Tuan. Namun, dia juga harus memperingatkan tuannya untuk tidak membuat marah servant lama, yang memiliki temperamen yang sangat buruk. Dewa tertinggi Zidian dan leluhur Kong menatap Lin Feng. Mereka tahu bahwa Lin Feng lakukan, tetapi masih. Setiap kali mereka melihat hamba tua, mereka harus sangat hormat, dan bertanya kepadanya sebelum melakukan sesuatu. Mereka belum pernah melihat orang yang memperlakukan hamba tua seperti Lin Feng. Itu sangat tidak sopan. Hamba tua, hehe, apa artinya? Kamu mengerti arti, tua, dan pelayan. Seorang pelayan tua adalah orang tua yang juga seorang pelayan, jika bukan budak. Karena kamu seorang pelayan, jadilah pelayan yang baik. Aku tahu kamu kuat, lapisan Dewa Agung kelima, kamu mungkin adalah pembudidaya terkuat dalam sejarah Tian Dao Yuan juga, kan? Tapi kamu pikir kamu ini siapa, untuk bersikap sombong seperti ini? Kamu tidak bertanya kepada aku apakah aku ingin menjadi master dari Tian Dao Yuan, tidak masalah. Tapi aku setuju karena aku ingin memberi Ancestor Kong dan Guru Zidian wajah. Tapi, Lin Feng melanjutkan dengan suram. Leluhur Kong dan Dewa tertinggi Zidian tampak gugup. Pelayan tua masih memunggungi Lin Feng dan tetap diam. Dia terlihat sangat tidak menyenangkan. Tapi karena aku sekarang adalah master dari Tian Dao Yuan, itu berarti tidak ada yang memiliki status lebih tinggi daripada aku di Tian Dao Yuan. Apakah kamu mengerti? Kamu semua lebih tua dariku. Aku mengerti itu. Aku juga tahu tidak ada yang ingin menyinggung hamba tua, tetapi sekali lagi, mengapa kamu tidak memilihnya sebagai Master of Tian Dao Yuan? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator lapisan Dewa Agung kelima. Mengapa memilih aku seorang pria muda yang tidak sekuat itu? Lin Feng melanjutkan dengan cepat. Leluhur Kong dan Dewa tertinggi Zidian sama-sama gemetar karena masalah ini. Meskipun Lin Feng adalah tuan mereka, mereka semua menganggapnya seorang pria muda. Mereka tidak benar-benar menganggapnya tuan mereka. Hamba tua itu sama, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Memang, bukankah dia seharusnya menjadi pelayan di Tian Dao Yuan? Apa yang baru saja dikatakan Lin Feng? Apa yang dimaksud dengan pelayan tua? Tidak peduli seberapa tua dan kuatnya orang tua itu, dia bukan tuan Tian Dao Yuan. Dia masih hanya pelayan tua. Status servant lama tidak lebih tinggi dari orang lain, terutama tidak lebih tinggi dari master. Jika mereka ingin memilih seorang guru, mereka harus menganggapnya seperti itu. Pelayan tua tidak tahu harus berpikir atau mengatakan apa. Dia sangat bangga dan semua orang menghormatinya di Tian Dao Yuan. Dia tahu dia munafik, tetapi dia masih marah. Orang tua itu akhirnya berbalik dan menatap Lin Feng diam-diam. Leluhur Kong dan Dewa tertinggi Zidian bergegas mendekatinya dan berkata, jangan marah. Apa yang guru katakan adalah fakta. Tolong dipikirkan. Kamu harus memberinya beberapa hak istimewa. Dia masih muda juga, jadi sabarlah. Leluhur Kong tersenyum, berusaha menghibur servant lama. Master of Tian Dao Yuan tidak membutuhkan pelayan lama untuk memberinya hak istimewa. Kalau tidak, sekte atau klan seperti apa itu? Seorang pelayan memiliki semua hak istimewa. Cukup, diam, perintah Lin Feng suram. Dia marah, dan jantungnya berdebar kencang. Leluhur Kong terkejut, mengangkat matanya ke Lin Feng. Hamba tua itu mengerutkan kening. Lin Feng melangkah maju dan mendarat di depan hamba tua, meletakkan jimat di tangan hamba tua, dan melangkah mundur lagi. Dia tersenyum. Simpan jimat ini, jadilah tuan. Dengan begitu, kamu akan memiliki semua kekuatan dan hak istimewa di Tian Dao Yuan. Sekarang, silakan pergi. Sun City adalah milikku, kata Lin Feng, dan berjalan kembali ke singgasananya. Suasana menjadi berat. Leluhur Kong panik. Dia tidak mengira Lin Feng akan bereaksi seperti itu. Dewa tertinggi Zidian memandang Lin Feng dengan kagum. Hamba tua itu bingung, karena tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti itu, atau mengolok-oloknya. Jika anggota lain dari Tian Dao Yuan mendengar semua ini, mereka akan tercengang. Pergi, teriak Lin Feng. Jika dia tetap sopan, mereka akan mengambil keuntungan dari kelemahannya, dan berpikir dia adalah penurut. Jika hamba tua menyerang Lin Feng siap untuk menggunakan pasukan mayat iblisnya. Mereka mungkin semua akan mati, tetapi dia mungkin bisa mengalahkan orang tua itu. Atau setidaknya kedua belah pihak akan menderita kerugian. Mata Lin Feng dipenuhi dengan kesiapan untuk bertarung. Pelayan tua memperhatikan hal itu, dan jantungnya berkedut. Lin Feng ingin membunuhnya. Orang tua itu tercengang. Jika itu orang lain, dia tidak akan khawatir, tetapi dalam kasus Lin Feng mungkin bisa membunuhnya dalam beberapa abad.
Pria tua itu memandangi jimat itu. Tian Daoyuan tidak memiliki guru, dan tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan dapat terus maju. Lin Feng memiliki tubuh spiritual kejadian, dia satu-satunya. Hanya orang yang memiliki tubuh spiritual genesis yang bisa menjadi Tuan Tian Daoyuan. Itu aturannya, hamba tua tahu itu. Dia merasa sangat bertentangan. Jika dia pergi sekarang, Lin Feng tidak akan pernah menjadi Tuan Tian Daoyuan, dan hubungan mereka akan rusak selamanya. Tetapi jika dia menerimanya, maka statusnya akan menurun di Tian Daoyuan, dan dia terlalu mencintai kekuasaan. Tapi apakah dia punya pilihan? Dia tidak melakukannya, dia harus mengundurkan diri. Itu tidak berarti dia takut dengan Lin Feng. Tuan, maafkan aku salah, kata Pak Tua, menundukkan kepalanya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukannya selama jutaan tahun. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian tercengang. Lin Feng benar-benar luar biasa. Pelayan tua sebenarnya telah meminta maaf. Tapi Lin Feng tidak menerima permintaan maafnya. Dia masih menunduk dan tetap diam. Dia tetap duduk di singgasananya juga. Wajah lelaki tua itu menegang. Dia merasa terhina, dan berbicara, aku minta maaf. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Petik 2. Hehe, itu bagaimana kamu meminta maaf kepada Master of Tian Daoyuan? Jawab Lin Feng mencemooh. Kalau begitu, apa yang ingin aku lakukan? Tantang pria tua itu, mengepalkan tinjunya. Dia ingin mengajarkan anak nakal ini pelajaran yang bagus. Aku ingin kamu memperlakukanku seperti guru yang asli, aku ingin kamu tunduk. Jadilah pelayan yang baik, karena hanya itu yang kamu miliki. Kamu kuat, tetapi kamu masih hanya antek. Apakah kamu mengerti? Lin Feng membalas dengan marah. Hamba tua terkejut, bocah ini ingin dia tunduk sepenuhnya. Bab 922, 10 hari. Subscribe Penatua. Jika kamu benar-benar ingin aku menjadi Master Tian Daoyuan, kamu harus mendengarkan perintah aku sebagai pelayan, kan? Tidak peduli seberapa kuat kamu harus menghormati status semua orang dalam hierarki. Jika aku adalah master, maka aku adalah orang yang memberi perintah dan semua orang harus mendengarkan aku. Jika aku adalah master dan kamu adalah hamba tua, maka kamu seharusnya tidak menjadi orang yang memberikan hak istimewa kepada anggota. Siapa yang pernah mendengar tentang pelayan yang memberikan hak istimewa kepada anggota kelompok? Lin Feng berkata dengan dingin. Servant lama tampak murung. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Lin Feng, tapi dia marah. Lin Feng mengolok-oloknya, ini adalah pertama kalinya dalam jutaan tahun seseorang berani mengejeknya. Alasan keberaniannya sangat sederhana, dia adalah tuan, dan semua orang harus mematuhi perintahnya. The Old Servant bisa melihat bahwa Lin Feng sangat agresif, dia berbeda dari master sebelumnya, yang semuanya gagal. Namun, jika dia tidak memiliki sarana untuk mengendalikan Lin Feng, maka masa depan Tian Daoyuan akan didasarkan hanya pada tindakan Lin Feng, bukan miliknya. Tuan, apa yang kamu inginkan? Tanya hamba tua dengan muram, menelan harga dirinya. Itu adalah kedua kalinya dia menundukkan kepalanya. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian tercengang. Apakah kamu ingin bertarung melawan aku? Lin Feng bertanya dengan sabar. Leluhur Kong, Dewa Tertinggi Zidian, dan hamba tua semuanya tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Tidak ada yang berani membayangkan bahwa Lin Feng ingin bertarung melawan hamba tua. Apakah dia gila? Hamba tua itu bingung, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk mengabaikannya dan menjawab, Tuan, aku memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, tetapi kamu. Memang, aku memiliki kekuatan lapisan setengah Dewa Agung, dan kamu dari lapisan Dewa Agung kelima. Jadi apa? Lin Feng memotong dengan malas. Apakah dia berani atau hanya bodoh? Pertarungan macam apa? Tanya hamba tua, ketika dia menyadari Lin Feng tidak bercanda sama sekali. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tersenyum senang. Dia perlahan berjalan ke servant lama, lalu meraih salah satu tangan servant lama. Aku ingin kamu menggunakan hanya kekuatan lapisan Dewa Agung kedua untuk bertarung melawanku. Jika aku menang, aku akan tetap menjadi master, tetapi aku akan mendengarkan pesanan kamu. Tapi, ekspresi Lin Feng tiba-tiba menjadi tajam, jika kamu kalah melawan aku, semua orang di Tian Daoyuan harus mendengarkan aku dan hanya aku, kata Lin Feng. Ketika hamba tua mendengar Lin Feng, dia heran. Lin Feng ingin dia menahan kekuatannya ke lapisan Dewa Agung kedua. Itu tidak terlalu penting, karena Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan setengah Agung Dewa. Hamba tua itu marah. Dia pikir Lin Feng hanya berusaha mempermalukannya. Berjuang melawan Lin Feng dengan kekuatan lapisan Dewa Agung kedua. Lin Feng benar-benar berpikir dia bisa menang. Hamba tua itu bingung. Namun, Lin Feng tampak tidak terganggu, menunggu pria tua itu menjawab. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian berjalan ke Lin Feng. Dewa Tertinggi Zidian tampak khawatir. Lin Feng cukup berani untuk bertanya apakah pelayan tua ingin bertarung. Itu tidak akan berakhir dengan baik. Lin, Tuan, jangan. Bahkan jika dia menahan kekuatannya ke lapisan Dewa Agung kedua, kamu tidak mungkin menang, kata Dewa Tertinggi Zidian dengan cemas. Dia tidak ingin Lin Feng terluka.
Lin Feng adalah satu-satunya pewarisnya. Lin Feng memandang ekspresi Dewa Tertinggi Zidian, senang atas kata-katanya. Dewa Tertinggi Zidian telah setuju untuk meninggalkan gunungnya dan kembali ke Tian Dao Yuan karena dia. Lin Feng mengerti itu, tapi dia tidak bermaksud untuk menyerah pada pertarungan ini. Aku telah membunuh Siemu, pemimpin klan iblis kuno, dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung pertama, kamu tahu itu, kan? Sebelum itu, aku membunuh pemimpin Kekaisaran Falan, Fa Kunlun. Kamu mungkin tahu itu juga. Lagi pula, Fa Duo adalah salah satu dari 7 Dama Palas. Fa Kunlun memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, tetapi aku masih berhasil membunuhnya. Karena itu, jangan khawatir tentang aku. Hamba tua, jika kamu menahan kekuatan kamu ke lapisan Dewa Agung kedua, hehe, aku pikir aku bisa mengalahkan kamu. Aku bahkan bisa membunuhmu jika aku mau. Petik 2. Agresif, dingin, dan sombong, itulah yang terdengar seperti Lin Feng. Hamba tua itu tersinggung, dan merasa tidak dihargai. Lin Feng mengolok-oloknya dan membuatnya marah. Dia berharap pria tua itu akan menerima tantangannya jika dia cukup membuatnya marah. Karena Lin Feng ingin bertarung melawannya, mengapa tidak menerima? Dia yakin bahwa Lin Feng tidak mungkin menang melawannya, apalagi membunuhnya. Dalam perbendaharaan Old Servant, terbunuh adalah sesuatu yang tidak ada. Baiklah, aku terima, kata Old Servant, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang kalah harus mematuhi perintah yang lain, sehingga lelaki tua itu tidak berniat menganggap enteng duel ini. Namun, itu juga merupakan kesempatan bagi Lin Feng. Namun, pria tua itu tertawa di dalam. Baiklah, dalam 10 hari, di Tian Dao Yuan, aku akan mendatangimu, Lin Feng setuju, dengan senyum licik. Pria tua itu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dalam 10 hari? Kenapa kita tidak bisa bertarung sekarang? Petik 2. Lin Feng menggelengkan kepalanya dengan acuh. Aku ingin semua murid dan Dama Palas dari Tian Dao Yuan melihatku mengalahkanmu. Karena aku adalah master dari Tian Dao Yuan, aku ingin semua orang melihat seberapa kuat aku dan memiliki keyakinan pada aku. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin tinggal di Sun City, jangan ragu untuk melakukannya, jika tidak, kamu bisa pergi. Sampai jumpa dalam 10 hari, kata Lin Feng dengan tegas, melambaikannya. Karena pertempuran belum terjadi, Lin Feng belum menjadi master dari Tian Dao Yuan, dan anggota Tian Dao Yuan hanyalah tamu. Hamba tua itu tampak lebih muram. Lin Feng ingin dia kehilangan muka di depan semua anggota Tian Dao Yuan. Tentu saja, dia harus cukup kuat untuk melakukan itu. Tapi apakah Lin Feng benar-benar cukup kuat? Hamba tua itu sangat ragu. Baiklah, kita akan pergi, kata hamba tua dengan tenang. Dia melirik Lin Feng, berbalik, dan meninggalkan aula besar Sun City. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian memandang hamba tua dengan hormat dan mengikutinya dengan cermat. Lin Feng bahkan lebih marah. Dia ingin mengalahkan hamba tua bahkan lebih. Apa ini? Lin Feng merasa ada yang mengawasinya. Dia juga memiliki kesan ada sesuatu yang mencegahnya menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, ada ledakan. Lin Feng tertiup angin dan menabrak dinding, lalu jatuh ke kepala lantai terlebih dahulu. Dadanya sakit. Dia mendapat kesan seseorang berdiri di atas kepalanya. Bajingan, kencing, teriak Lin Feng, melepaskan kekuatan spiritual kejadian ledakan. Kekuatan misterius langsung menghilang ketika dia melepaskan kekuatan spiritual Genesis. Lin Feng duduk dan memandangi kawah di bawahnya. Dia sangat marah. Dia tahu bahwa hamba tua telah melakukannya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Lin Feng tidak pernah memiliki konflik dengan pembudidaya lain yang bisa melakukan itu padanya, hanya hamba tua. Dia telah mengolok-oloknya, dan sekarang pria tua itu marah dan ingin membalas dendam yang berarti dia jelas tidak menganggap Lin Feng master dari Tian Dao Yuan. Dia hanya ingin menggunakan Lin Feng sebagai boneka. Lin Feng mengerti apa yang tersirat, karena dia menggunakan Fa Chun sebagai boneka. Sayangnya, Lin Feng bukan Fa Chun, dan dia tidak bermaksud membiarkan siapapun menggunakannya sebagai boneka. Jika ada yang mencoba, Lin Feng siap membayar harga untuk mencegah mereka berhasil. Aku tahu kamu melakukan itu, hamba tua. Aku akan membuat kamu membayar 10 kali lebih banyak dalam 10 hari. Hehe, teriak Lin Feng dengan marah, menatap langit. 100 li jauhnya, pria tua itu menyeringai mengejek. Lin Feng telah mempermalukannya. Sekarang, dia telah membalas dendam. Lin Feng, hehe, aku akan menunggumu. Jika kamu benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan aku ketika aku memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, maka aku tidak keberatan untuk mengirimkan. Babak 923, di Lautan Api. Subscribe Penatua. Berita bahwa Lin Feng ingin berperang melawan hamba tua menyebar dengan cepat di Tian Dao Yuan. Hamba tua itu marah. Dia bertanya kepada leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian apakah mereka telah membicarakannya, tetapi mereka berdua mengatakan bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa. Hamba tua menyadari bahwa Lin Feng telah melakukannya. Dia marah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Kebanyakan orang menganggapnya Master Tian Dao Yuan, tetapi jika Lin Feng menjadi Master Tian Dao Yuan, lalu apa yang akan terjadi? Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Feng mengelola seluruh kelompok?
Lin Feng telah mengirim beberapa orang ke Tian Daoyuan untuk menyebarkan berita bahwa ia telah menantang hamba tua. Tujuannya adalah menjadi terkenal. Pada saat yang sama, dia bersiap-siap untuk pertempuran. Pelayan tua tidak mengerti mengapa Lin Feng menantangnya, atau apa yang membuatnya merasa sangat percaya diri. 7 Damapalas tahu bahwa Lin Feng berani. Fa Duo sangat khawatir ketika mendengar itu. Lin Feng ingin bertarung melawan hamba tua, yang kekuatannya akan tertahan ke lapisan Dewa Agung kedua. Fa Duo khawatir pada awalnya, tapi kemudian dia ingat bahwa Lin Feng telah membunuh Fa Kunlun di Kekaisaran Falan. Bagaimana jika Lin Feng membunuh hamba tua, meskipun dia tidak berani memikirkan kemungkinan itu. Dia tahu bahwa Lin Feng memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia tidak suka bercanda. Ketika Daoling mendengarnya, dia tidak bereaksi. Jika Lin Feng menang, maka dia akan mematuhi Lin Feng. Jika Lin Feng kalah, dia akan terus mendengarkan hamba tua. Ken Tian dan Ke heran, terutama Ken Tian. Dia telah melihat Lin Feng beberapa kali, tetapi dia tidak mengerti orang macam apa itu. Sekarang, dia menyadari bahwa Lin Feng bukan orang biasa. Tetapi memiliki master seperti itu akan bagus untuk Tian Daoyuan. Dia harus menang melawan servant lama, meskipun. Terlepas dari Fa Duo, yang khawatir tentang keselamatan hamba tua, 6 Damapalas lainnya tidak berpikir Lin Feng bisa mengalahkan orang tua itu, terutama dewa tertinggi Zidian dan leluhur Kong. Akan sangat sulit bagi Lin Feng untuk menang. Semua tetua dan murid Tian Daoyuan semua sepakat tentang itu. Namun, mereka masih mengagumi Lin Feng karena keberaniannya. Mereka tidak akan keberatan memiliki master seperti itu. Sun City, taman di belakang istana. Lin Feng duduk di sebelah makam Yan Tianjiao. Kali ini, Jing Wuhen bersamanya. Jing Wuhen telah tinggal bersama Long Lan Er di Desa Naga Hitam, dan telah mengunjungi Desa Naga Azure beberapa kali juga. Hari ini, dia akan kembali ke Ze Country, tapi pertama-tama dia ingin melihat Lin Feng. Kamu mengatakan kamu mungkin menjadi Master of Tian Daoyuan. Serius, apakah kamu bercanda? Tanya Jing Wuhen dengan tak percaya. Dia tidak percaya Lin Feng. Kamu pikir aku pembohong? Lin Feng menantangnya. Ketika Jing Wuhen melihat ekspresi Lin Feng, dia menyadari Lin Feng serius. Tian Daoyuan adalah sekte kuno. Meskipun mereka tidak sekuat Tai Sekte dan Sekte Manusia kuno, mereka jauh lebih kuat dari Aula Yuan atau klan Iblis kuno. Apakah kamu yakin ingin menjadi tuan mereka? Tanya Jing Wuhen, heran. Aku tidak berbohong, dan dalam hal apapun, untuk menjadi Master Tian Daoyuan, pertama-tama aku perlu mengalahkan seseorang untuk membuat mereka tunduk, kata Lin Feng. Ketika dia memikirkan fakta bahwa pelayan tua telah mengajarinya pelajaran yang baik, sehari sebelumnya, dia bahkan lebih marah dan bahkan lebih bertekad untuk mengalahkannya. Jika dia tidak memberi orang tua itu pelajaran yang baik, maka dia harus menganggapnya sebagai guru yang sebenarnya. Lin Feng tidak punya pilihan, dia harus membuat lelaki tua itu menganggapnya tuannya dan membuatnya mengerti bahwa dia hanyalah seorang pelayan. Lin Feng tampak semakin muram. Jing Wuhen memperhatikan suasana hatinya, dan mengerti bahwa seseorang berusaha menekan Lin Feng. Dengan siapa kamu punya masalah? Tanya Jing Wuhen mengerutkan kening. The Old Servant, seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung kelima, jawab Lin Feng merata. Jing Wuhen terkejut tanpa kata-kata. Setelah waktu yang lama, Jing Wuhen kembali sadar dan berteriak, kamu gila. Kamu ingin bertarung melawan seorang kultivator dari Dewa Agung kelima. Petik 2. Tidak. Aku memintanya untuk menahan kekuatannya ke lapisan kedua untuk pertempuran, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya dengan tenang. Jing Wuhen tampak tidak terkesan dan bertanya, bisakah kamu mengalahkan seorang kultivator lapisan kedua? Aku sudah membunuh seorang penggarap lapisan kedua, pemimpin Kekaisaran Falan, Fa Kunlun, jawab Lin Feng dengan mudah. Jing Wuhen tercengang. Tidak hanya Lin Feng membunuh Siemu, tapi dia juga membunuh Fa Kunlun. Itulah alasan mengapa Lin Feng tidak keberatan berkelahi melawan seorang kultivator lapisan Dewa Agung kedua. Karena dia tidak takut, dia yakin dia bisa mengalahkannya, atau bahkan membunuhnya jika dia mau. Jing Wuhen menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain berharap bahwa Lin Feng akan baik-baik saja. Namun, Jing Wuhen juga berpikir bahwa menyinggung kultivator lapisan Dewa Agung kelima tidak ide yang bagus. Ngomong-ngomong, aku pergi. Aku akan kembali ke Ze Country, kata Jing Wuhen, bersiap untuk pergi. Apakah kamu membawa Long Lan Er dengan kamu? Tanya Lin Feng ingin tahu. Jing Wuhen tersenyum dan menunjuk ke Long Lan Er, yang sedang menunggunya di langit. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihatnya, lalu tersenyum pada Jing Wuhen dan berkata, bagus. Selamat, kamu boleh pergi. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja padaku. Petik 2. Ya, aku akan, kamu gila, Jing Wuhen mengangguk. Dia menepuk bahu Lin Feng dan naik ke udara. Dia dan Long Lan Er menghilang ke cakrawala. Long Lan Er tidak melihat Lin Feng saat ini. Dia tidak peduli lagi padanya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, dan tidak terlalu memikirkannya. Dia harus fokus pada pertempurannya melawan servant lama. Lin Feng ingat mengapa dia berhasil membunuh Fa Kunlun. Fa Kunlun telah diracuni, jadi kekuatannya mulai memburuk perlahan.
Kemudian Lin Feng telah menggunakan pasukan mayat iblisnya untuk mengalahkannya. Membunuh seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kedua tidak mudah. Tapi dia tidak punya pilihan, dia harus mengajar pelayan tua pelajaran yang baik. Dia harus membuat hamba tua memiliki perasaan bahwa dia akan mati. Karena hamba tua akan memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang kedua, memberinya kesan dia akan mati adalah mungkin. Jika orang tua itu merasa hidupnya benar-benar dalam bahaya, dia harus berhenti meremehkan Lin Feng dan mungkin menerimanya sebagai master baru Tian Daoyuan. Namun, menerobos dalam 10 hari itu sulit. Lin Feng akan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke lapisan Dewa Agung pertama. Dan untuk itu, dia hanya punya satu solusi. Dia tidak bisa santai pada dirinya sendiri, dia harus pergi ke Ground Penetrating Ocean of Flames. Dulu, San Zun telah melakukan itu, tetapi kemudian dia kehilangan akal sehatnya, seseorang telah merencanakan untuk melawannya, dan dia telah mati. Tapi Lin Feng berbeda, hanya ada orang di sisinya di Sun City. Dia tidak perlu menatap siapapun. Semua murid di Sun City takut padanya. Tidak ada yang bisa merencanakan melawannya. Oleh karena itu, Lin Feng bersiap-siap untuk pergi melalui Qi Yang Tai dan memasuki tanah Penetrating Ocean of Flames. Suatu kali, dia tidak tahu banyak tentang geografi benua itu, tetapi sekarang dia telah berada di sini untuk sementara waktu, dia telah menemukan Qi Yang Tai di Sun City. Tidak ada yang tahu di mana itu. Qi Yang Tai tidak hanya ada di Langxie City, Sun City juga memilikinya. Ada ruang rahasia di bawah singgasana naga aula besar, itu adalah Qi Yang Tai. Lin Feng menyegel ruang di luar sehingga tidak ada yang bisa menemukannya, hanya orang-orang yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang bisa merasakan dan menghancurkan lapisan energi, dan jika Dewa Agung tiba, Lin Feng juga akan merasakan kehadirannya tepat waktu. Dia memutar singgasana naga, dan ada suara gemuruh. Lubang selebar 1 meter muncul di lantai. Lin Feng melompat ke dalam. Di ruang misterius di bawah, Lin Feng melihat Qi Yang Tai emas. Suhu naik ke 1000 derajat, dan Lin Feng mulai berkeringat. Itu lebih panas daripada Qi Yang Tai di Langxie City. Warnanya juga berbeda, di Langxie City, Qi Yang Tai berkulit putih. Di Sun City, itu lebih kuat, lebih eksplosif, lebih cerah, dan warna emas. Jadi ini adalah Qi Yang Tai dari Sun City, yang juga mengarah ke lautan api penetrasi tanah, gumam Lin Feng. Dia memperhatikan sebuah tombol dan menekannya, lalu mengeluarkan mata es yang diberikan Fasuan kepadanya. Dia bisa menggunakannya tanpa batas, tidak seperti tanah yang sulit dan air yang sulit. Ice jauh lebih baik. Ice mengelilingi Lin Feng. Lin Feng hanya merasa sedikit kedinginan, panas tidak mempengaruhinya. Ada suara gemuruh saat lorong dibuka. Lin Feng melompat ke dalam api di luar, dan jalur Qi Yang Tai menutup sendiri lagi. Bab 924, Bahaya, Pilihan, Menerobos. Subscribe Penatua. Lin Feng memasuki lautan api. Dia merasa baik-baik saja karena Ice melindunginya. Dia memikirkan San Zun dan menghela nafas dengan sedih. Jika San Zun memiliki mata es, dia akan baik-baik saja. Lin Feng melayang di lautan api. Itu puluhan ribu derajat di dalamnya. Jika Lin Feng tidak menggunakan Ice, dia akan terbakar. Setengah agung dewa pasti tidak bisa bertahan dalam suhu seperti itu. Lin Feng tidak bergerak terlalu cepat melewati lautan api. Dia juga memperhatikan bahwa tempat ini berbeda dari lautan api di bawah Langxie City. Ada puluhan juta li antara Langxie City dan Sun City, jadi dia tidak mendarat di tempat yang sama, jelas. Lin Feng tiba-tiba punya ide gila. Mengapa tidak melakukan perjalanan dari Sun City ke Langxie City melalui lautan api? Lin Feng kagum dengan keberaniannya sendiri, tetapi dengan Ice itu bukan masalah. Dia tidak perlu takut. Lin Feng memiliki 2 goal. Yang pertama adalah untuk memahami bagaimana tanah Penetrating Ocean of Flames telah diciptakan, dan yang kedua adalah untuk menembus ke lapisan Dewa Agung pertama, sehingga ia bisa mengalahkan hamba tua dengan mudah dan membuatnya tunduk. Suhu akan membantu aku menerobos, pikir Lin Feng, melihat api. Lin Feng telah memasukkan mata es ke dalam mulutnya sebelum memasuki lautan api. Dia ingin melihat betapa panasnya itu, jadi dia meludahkannya dan meletakkannya di tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan organ-organ dalamnya terbakar dan ki murninya mendidih. Itu sangat menyakitkan. Seluruh tubuhnya mulai terbakar. Hampir seketika, Lin Feng basah kuyup, yang dengan cepat menguap dalam api. Lin Feng menahan rasa sakit, tahu dia harus jika dia ingin menembus ke lapisan Dewa Agung. 3 jam berlalu. Kulit Lin Feng benar-benar kering dan mulai pecah. Jenis keringatnya melindunginya. Meskipun keringat terus menguap, tetesan baru terus muncul di kulitnya. Selama 3 jam itu, Lin Feng sangat menderita. Ki-nya yang murni tumbuh sangat panas. Dia hampir pingsan beberapa kali, tetapi tetap mengendalikan diri. Ki-nya yang murni perlahan terbakar, tetapi tubuhnya tumbuh semakin kuat. Ki-nya yang murni berwarna putih keabu-abuan sebelumnya, tapi sekarang terlihat lebih cerah dan putih. Lin Feng puas. Itu adalah warna murni yang seharusnya dimiliki Qi. Lin Feng juga bisa merasakan bahwa dia telah menembus ke atas lapisan setengah agung dewa tertinggi. Satu langkah lagi,
dan dia akan menerobos ke lapisan Dewa Agung pertama. Lin Feng menanggung rasa sakit, seolah-olah dia adalah senjata yang disempurnakan. Dia menggertakkan giginya dan mencoba melupakan rasa sakitnya. Dia tidak pernah menyerah. Dia berteriak melawan rasa sakit. Kinya menjadi meledak, tapi siapa lagi yang bisa merasakannya di tanah penetrating Ocean of Flames? Bahkan jika suaranya terdengar puluhan ribu li jauhnya, tidak ada seorang pun di lautan api untuk mendengarnya. Setengah hari berlalu, Lin Feng perlahan terbiasa dengan panas, dan tidak berjuang lagi. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, membuka matanya dan berdiri. Dia mulai terbang menembus api. Saat ia terbang lebih jauh, suhunya juga meningkat. Warna api juga berubah dengan cepat. Api kemasan memiliki suhu serendah mungkin di lautan api. Lin Feng telah melihat api ungu sebelumnya, api semacam itu berada pada 200.000 derajat. Bahkan ASI mungkin tidak cukup untuk bertahan dalam suhu seperti itu. Tapi Lin Feng tidak takut mati. Dia hanya ingin menerobos ke lapisan Dewa Agung pertama. Dia siap mengambil risiko untuk itu, bahkan jika itu berbahaya. Lin Feng memutuskan untuk terus terbang lebih jauh. Setengah jam berlalu. Selama 30 menit itu, Lin Feng masih memegang ASI, dan belum memasukkannya kembali ke mulutnya. Kulitnya hangus hitam dan kering seperti tembaga. Lin Feng mulai mati lemas karena panas. Lin Feng tiba-tiba sangat senang, melihat api merah gelap di depan. Nyala api itu hampir 200.000 derajat, yang berarti dia dekat dengan nyala api ungu. Tinggal di sini untuk menerobos adalah hal terbaik untuk dilakukan. Lin Feng tidak membuang waktu dan duduk bersila dalam api. Dia meletakkan telapak tangannya di lutut dan menutup matanya, mulai bermeditasi. Dia terus berkeringat, tetapi keringatnya menguap seketika, membuat suara yang sama seperti air di piring batu yang panas. Dia dikelilingi oleh uap panas yang luar biasa. Perlahan, Lin Feng meringkas Ki murni menjadi naga api. Ki-nya yang murni sedang terbakar. Dia menghembuskan semakin banyak Ki murni, dan melepaskan kekuatan spiritual kejadian yang semakin banyak. Pada akhirnya, itu tampak seperti 10 naga Ki murni terbang di sekelilingnya. Mereka tidak terlalu besar, hanya beberapa meter panjangnya, tetapi mereka tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, lebih dari 100 naga Ki murni berputar di sekelilingnya. Lin Feng tetap fokus, dan tidak memperhatikan naga Ki murni. Itu adalah momen penting dalam latihannya. Namun, suhunya tidak cukup tinggi. Api, panas. Lin Feng menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengambil risiko besar. Dia membuka tangannya dan melepaskan ASI, yang melayang di udara. Tiba-tiba, suhu menjadi lebih panas. Lin Feng punya perasaan dia akan meleleh. Dia menggertakkan giginya, dan kulitnya memerah. Matanya dipenuhi api. Kekuatan api mulai mengalir melalui meridiannya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian atas kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Mata Jiayan, mungkinkah itu? Mata Lin Feng Jiayan tumbuh semakin menyakitkan. Lin Feng tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Dia menjerit kesakitan. Tetapi rasa sakitnya tidak berkurang, bahkan bertambah buruk. Lin Feng dipenuhi keringat. Dia tidak bisa fokus pada meditasinya lagi. Dia mulai panik. Rasanya seolah-olah mata Jiayan berusaha membakar dan merusak otaknya. Dia merasa dia akan mati. Itu adalah momen paling kritis. Lin Feng semakin panik, tetapi pada saat yang sama, rasanya juga seolah-olah dia akan menembus lapisan budidaya berikutnya dari rasa sakit. Jika dia menyerah, dia akan kehilangan akal sehatnya. Sial, aku akan mengambil risiko semuanya. Teriak Lin Feng dengan eksplosif. Dia mengepalkan tinjunya dan melupakan rasa sakit. Ki-nya yang murni mendidih. Dia hampir pingsan, tetapi berjuang untuk bangkit kembali. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan nyala api yang terang. Lapisan Dewa Agung pertama. Dia telah berhasil. Dia telah mengambil risiko dan berhasil. Dia telah menembus lapisan Dewa Agung pertama. Mata Jiayannya tidak sakit lagi. Lin Feng tahu bahwa mata Jiayan telah bereaksi terhadap lautan api, tetapi dia tidak tahu mengapa atau bagaimana tepatnya. Dia perlu bertarung dan menggunakan keterampilan mata Jiayan untuk memahami apa yang telah berubah tentang hal itu. Itu mungkin telah berubah menjadi kekuatan nyala setelah disempurnakan. Jika itu masalahnya, maka kemampuan bertarungnya pasti jauh lebih tinggi sekarang. Babak 925, Bahaya di Lautan Api. Subscribe Penatua. Lin Feng telah menembus lapisan Dewa Agung pertama di Lautan Api. Lin Feng merasa lebih percaya diri bahwa bertarung melawan servant lama tidak akan sesulit sekarang. Dia yakin bahwa dia bisa menang, yang membuatnya tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat api. Jika dia tidak salah, dia berada ratusan mil jauhnya dari Qi Yang Tai dari Sun City. Karena dia sudah ada di sini, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tian Dao Yuan melalui lautan api. Lin Feng tidak membuang waktu dan mulai terbang. Dia tidak terbang terlalu cepat. Meskipun dia tidak dapat menemukan kaitannya di lautan api, dia tahu bagaimana melakukan perjalanan dari Sun City ke Langxie City sehingga dia mengandalkan itu dan terbang ke arah yang sama.
Dia yakin bahwa dia akan dengan mudah menemukan Qi Yang Tai dari Langxie City dari Lautan Api. Dia tidak berani terbang terlalu cepat karena dia tidak tahu apa yang ada di Lautan Api. Jika api gelap merah berubah menjadi ungu, dia harus sangat berhati-hati. Api ungu itu lebih dari 200.000 derajat. Lin Feng bahkan tidak yakin Aisai bisa melindunginya dari api ungu, dan ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan lapisan Grid Supreme God pertama untuk menahan api ungu. Lin Feng memasukkan mata es ke dalam mulutnya lagi. Kulitnya sudah hangus hitam, dia harus berhati-hati. Jika seseorang melihatnya pada saat itu, mereka mungkin bahkan tidak mengenalinya. Lin Feng juga tidak berani menjelajahi daerah itu dengan kesadaran salehnya, karena mata es tidak melindungi terlalu jauh. Jika dia mengirim kesadaran salehnya terlalu jauh, itu bisa terbakar, yang akan menjadi bencana. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng tidak bisa melihat matahari selama perjalanannya di Lautan Api, tapi dia masih bisa mengandalkan akal sehatnya untuk memperkirakan jam berapa sekarang. Dia menduga 2 hari telah berlalu, dan itu sudah siang. Lin Feng dulu bepergian di Lautan Api sekarang. Dia sudah menempuh lebih dari 3 juta li. Dia masih agak jauh dari Langxie City, yang berjarak 10 juta li dari Sun City. Setidaknya dia membutuhkan 2 hari lagi. Kulit Lin Feng sangat kering dan dia sangat haus. Dia memimpikannya secangkir teh yang enak. Dia tidak punya teh, jadi dia harus terus terbang. Api masih merah gelap di sekitarnya, jadi dia tidak khawatir. Selain dari api, tidak ada yang lain di tanah penetrating Ocean of Flames. Dia bahkan tidak melihat kerangka kali ini. Lin Feng tumbuh semakin haus, yang membuatnya merasa mudah tersinggung. Pada saat itu, dia hanya berharap bisa menghancurkan seseorang dan membakarnya. Lin Feng memiliki sifat yang buruk, dan dia tidak bersenang-senang, jadi dia tidak merasa sangat bahagia saat ini. Dia terus terbang selama 2 hari dan akhirnya melihat api keemasan lagi. Dia benar-benar bahagia ketika melihat mereka, karena itu berarti dia dekat dengan Qi Yang Tai dari Langxie City. Dia secara bertahap melambat dan mencari Qi Yang Tai dari Langxie. Dia menghabiskan berjam-jam mencari bagian itu. Menemukan lorong ketika dia tidak datang ke Lautan Api melalui itu sangat sulit. Lin Feng tidak berani mengandalkan pasukan mayat iblis kali ini, karena mereka akan terbakar. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukannya. 1 hari berlalu, dan 1 lagi. Lin Feng sudah menghabiskan 40 jam mencari lorong lebih dari ratusan li, tapi dia tidak menemukan apapun. Dia punya firasat buruk karena dia memikirkan masalah besar. Bagaimana jika Lei Sekte telah menyegel Qi Yang Tai dari Langxie? Jika Qi Yang Tai dari Langxie City telah disegel, dia harus kembali ke Sun City dan kemudian terbang dari sana ke Tian Dao Yuan. Tapi dia akan menghabiskan terlalu banyak waktu seperti itu. Itu akan sangat merepotkan. Tiba-tiba, Lin Feng mendengar embusan angin. Bagaimana mungkin ada angin di Lautan Api? Mungkinkah? Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan memiliki firasat buruk ketika dia melihat api kemasan mulai bergulung-gulung ke arahnya. Apa yang mendorong kobaran api? Lin Feng tiba-tiba sangat serius. Dia melihat ombak yang menakutkan, mereka adalah lonjakan api Qi. Api emas dipaksa pergi dan digantikan oleh api merah dan ungu. Mereka berlari maju dengan kecepatan peluru. Ekspresi Lin Feng anjlok. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia terbang mundur secepat dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dia dengan cepat mencapai kecepatan maksimumnya. Namun, Qi ungu itu bahkan lebih cepat. Sekarang 1000 meter jauhnya dari Lin Feng, dan jarak antara dia dan api terus berkurang. Jantung Lin Feng berdebar kencang, dan dia dipenuhi dengan desis, keringat menguap. Api itu sekarang adalah dinding yang menjulang, setinggi puluhan ribu meter. Jika gelombang itu menabraknya, ia akan berubah menjadi abu. Api ungu itu luar biasa panas. Kematian adalah satu-satunya hasil yang mungkin ketika menyentuhnya. Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya, tapi gelombang api mengamuk semakin dekat. Sekarang hanya 100 meter darinya. Lin Feng meringis lebih. Dia tidak bersenang-senang sama sekali. Aku harus minggir untuk menghindari gelombang itu, pikirnya tiba-tiba. Dia bisa melihat ujung ombak. Dia harus ke sana untuk menghindarinya, jadi dia terbang ke samping secepat mungkin. Boom, boom. Ada ledakan yang mengerikan saat api ungu Qi meledak. Lin Feng mengerang dan terpesona puluhan ribu meter jauhnya. Dia bebas jatuh ke kedalaman lautan api. Lin Feng panik. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengendalikan dirinya dan berhenti jatuh. Dia akhirnya berhasil berhenti dan kemudian dia terbang kembali. Fiu. Betapa berbahaya, dia berpikir, mengambil napas dalam-dalam. Api ungu Qi sudah menghilang, tapi jantungnya masih berdebar kencang. Jika gelombang itu menabraknya, dia pasti sudah mati. Untungnya, dia berhasil mengelak dari semua itu. Dia akhirnya mengerti mengapa lautan api begitu menakutkan. Mungkin Sanzun telah meninggal karena gelombang yang begitu lama. Lin Feng tidak berani tinggal di sini. Dia perlu menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Dia terbang bola-balik di daerah emas, sekarang tidak ada banyak api di sana. Dan akhirnya, karena tidak ada banyak api di sana, ia melihat lorong ke Qi Yang Tai. Aku beruntung sekali lagi, bahaya membawa aku ke pintu keluar, pikirnya, memandangi bagian yang sudah dikenalnya.
Dia berharap dia bisa keluar kali ini. Bum bum bum. Ada beberapa ledakan. Gelombang api ungu lainnya datang. Lin Feng tidak ingin mengalami hal yang sama lagi. Dia menekan gerbang jalan menuju Qi Yang Tai, itu terbuka, dan Lin Feng pergi ke Qi Yang Tai dan menutup gerbang di belakangnya. Pintu itu bergemuruh menutup. Lin Feng duduk, kelelahan. Qi Yang Tai di sini berwarna putih. Suhunya masih setinggi sebelumnya. Sekarang hampir dingin. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang disegel. Kembali pada hari-hari, kamar Jiang Xuan berada di puncak. Untungnya, dia aman dan sehat. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya jika suatu hari, semua orang hidup di lautan api. 5 hari pasti telah berlalu. Aku harus pergi dan melihat teman kecil aku, dia berpikir, mendesah dan berdiri. Dia bangkit menuju pintu keluar. Bab 926, aman dan sehat. Subscribe Penatua. Lin Feng tiba di kamar tidur mantan Jiang Xuan. Itu berbeda dari belakang mereka. Saat ini, seorang murid dari Lei Sekte tinggal di sana. Segalanya berubah dengan cepat. Ketika Lin Feng memasuki ruangan, murid Lei Sekte langsung menemukannya, dan ekspresinya berubah secara drastis. Mengapa seseorang tiba-tiba menerobos lantai dan muncul di kamarnya? Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lin Feng tidak ingin masalah, jadi dia menamparkan murid itu tanpa sadar. Maaf, aku tidak punya pilihan. Maaf, saudara, Lin Feng tersenyum. Dia meninggalkan kamar dan tiba di halaman yang akrab, dan melihat sekeliling dengan penuh nostalgia. Halaman itu masih indah. Lin Feng berjalan menuju ruang depan. Lei Jingang langsung merasakan kehadiran. Qi Yang Tai adalah tempat yang sangat penting bagi kelompok berpengaruh manapun, jadi ia terus-menerus memperhatikan tempat itu dengan kesadaran salehnya. Tentu saja, saat Lin Feng berpikir, Lei Ben muncul dan tersenyum padanya. Lin Feng tersenyum kembali. Ayo pergi, bawa aku ke Lei Jingang, kata Lin Feng setuju. Lei Ben menatap Lin Feng dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, dia bermeditasi di pengasingan. Kamu tidak bisa melihatnya. Petik 2. Dia bermeditasi di pengasingan. Bagaimana kamu melihat keberadaan aku? Tanya Lin Feng ingin tahu. Hei, kamu pikir aku sampah? Balas Lei Ben dengan marah. Lin Feng hanya tertawa dan tetap diam. Lei Ben menghela nafas tanpa daya. Kami menempatkan sesuatu yang istimewa di kamar untuk mendeteksi pergerakan, dan kami dapat memindahkan diri melalui lukisan-lukisan, jadi aku secara alami melihat kamu tiba, kata Lei Ben, menunjuk ke lukisan di ruangan itu. Lin Feng sudah memperhatikannya, karena tidak ada di sana sebelumnya. Baiklah, bisakah aku pergi dan melihat Jiang Xuan dulu? Tanya Lin Feng menggelengkan kepalanya. Lei Ben tampak murung. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Lin Feng. Ketika Lin Feng melihat bahwa Lei Ben tampak ragu-ragu, dia mengerti sesuatu yang penting telah terjadi kalau tidak, mengapa Lei Ben bereaksi seperti itu. Apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya, kata Lin Feng dengan jelas ketika dia melihat betapa muramnya Lei Ben. Lei Ben gugup, tetapi dia harus mengungkapkan kebenaran. Jiang Xuan meninggalkan Lei Sekte dan Lang Xie City sendirian. Dia tidak memberitahu siapapun, bahkan keluarganya, bahwa dia akan pergi. Tidak ada yang tahu di mana Jiang Xuan berada. Keluarganya menjadi gila, tetapi Jiang Xuan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Keluarganya mengundurkan diri dan menerima kebenaran. Mereka tidak tahu mengapa dia pergi begitu tiba-tiba. Lei Ben cukup serius, tapi ekspresi Lin Feng tetap tenang. Lei Ben terkejut. Jiang Xuan adalah seseorang yang sangat penting bagi Lin Feng, jadi mengapa Lin Feng tidak tampak khawatir? Lin Feng tidak berpikir Jiang Xuan telah melakukan kesalahan. Apa itu keluarga? Lang Xie City diduduki oleh Lei Sekte. Untuk Jiang Xuan, tidak ada yang bisa dilakukan di sini lagi. Bahkan jika dia memiliki beberapa kerabat, mereka tidak mendukung. Dewa tertinggi Lang Xie tidak pernah benar-benar membantunya. Dia bahkan tidak membiarkan Lang Xie City di bawah kendali Jiang's. Lin Feng bangga dengan muridnya. Dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia perlu melakukan perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Aku harap dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, gumam Lin Feng pada dirinya sendiri, berjalan ke ruang depan. Lei Ben mengikutinya dengan cermat, tidak ingin kehilangannya. Karena bapak leluhurmu sedang bermeditasi di pengasingan dan bocah laki-laki itu tidak ada di sini, aku pergi. Sampai jumpa, kata Lin Feng ramah. Dia bersiap untuk menuju ke Tian Dao Yuan. Hei, saudaraku, kemana kamu pergi? Kenapa kamu tiba-tiba keluar dari Qi Yang Tai kami? Tanya Lei Ben, menghentikan Lin Feng. Bagaimana bisa Lin Feng pergi seperti ini? Dia harus tahu, kalau sang patriark menanyakan sesuatu padanya. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh, kamu hanya perlu tahu bahwa aku melakukan perjalanan melalui lautan api. Itu saja. Oh, beritahu semua orang di Lei Sekte bahwa mereka harus berhati-hati di tanah penetrating Ocean of Flames. Juga, aku membuat murid kamu keluar, jawab Lin Feng, nyengir licik. Dia melintas tanpa melirik Lei Ben. Lin Feng terbang menuju Lang Barat Xie untuk pertempuran. 6 hari telah berlalu, jadi 4 hari tersisa sebelum pertempuran. Lang Barat Xie tidak sejauh itu. Itu masih di Lang Xie City, kota itu hanya dipisahkan menjadi 2.
Lin Feng tiba di Lang Barat Xie di malam hari. Dia tidak langsung ke Tiandao Yuan, dan dia tidak pergi dan melihat dewa tertinggi Zidian dan yang lainnya. Dia hanya mencari penginapan dan mengisolasi dirinya di kamar. Zuti membuat Sword of Remote Times lebih kuat dan telah mencapai saat kritis. Lin Feng mengisolasi ruang dengan kekuatannya dari lapisan Dewa Agung-Agung pertama kali ini, bahkan seorang penggarap lapisan Dewa Agung kedua tidak bisa menghancurkan lapisan pelindung. Lin Feng merasa lega ketika Zuti keluar dari cincinnya, memegang pedang. Sword of Remote Times tampak lebih tebal dan lebih berat dari sebelumnya. Itu masih sangat tajam. Itu memancarkan cahaya keemasan dan biru, dan tampak baru. Zuti telah menggabungkan Sword of the Mighty Helm dan Sword of Remote Times bersama-sama. Kondisinya sempurna, jadi Zuti mampu memodifikasi pedang dengan cepat. Dia telah menggunakan batu kayu untuk itu. Memodifikasi batu kayu sangat rumit, tapi itu mudah bagi Zuti karena dia melakukannya ketika Lin Feng berada di lautan api. Suhu luar biasa itu sempurna. Zuti merasakan suhu di cincin itu. Dia telah menggunakan bumi muskil dan air muskil di cincin untuk melindungi dirinya sendiri. Suhu di lautan api sudah cukup untuk membuat batu kayu meleleh. Dia telah selesai memperbaiki pedang dalam waktu kurang dari 5 hari. Zuti mengangkat pedang dan memberikannya kepada Lin Feng. Cobalah, kata pria tua itu dengan gembira. Itu adalah pertama kalinya dia membuat pedang yang sangat kuat, senjata agung yang agung. Satu-satunya hal yang membuat Zuti merasa agak sedih adalah temannya Zunduo, jiwa dari pedang yang lain, telah mati. Tapi setidaknya mereka memiliki senjata yang luar biasa sekarang. Pemilik senjata agung-agung ilahi mungkin dapat dihitung dengan jari 1 atau 2 tangan. Lin Feng sekarang salah satu dari mereka. Dia bahkan lebih percaya diri dia bisa mengalahkan hamba tua sekarang. Babak 927, King Xiao, Luzi. Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu harus terbiasa menggunakan Sword of Remote Times, karena kamu akan segera bertarung melawan servant lama, kata Zuti. Dia khawatir tentang Lin Feng. Dia telah memilih Lin Feng sebagai tuan dan pelindungnya. Jika sesuatu terjadi pada Lin Feng, maka dia akan berada dalam bahaya juga. Dia selalu bersemangat ketika Lin Feng tumbuh lebih kuat. Ketika Lin Feng mendengar Zuti, dia mengangguk dan mengambil Sword of Remote Times. Rasanya berbeda dari sebelumnya. Lin Feng sangat senang. Dia bisa merasakan pedang itu sangat kuat, rasanya seperti bisa menghancurkan langit. Meskipun Zuti tidak ada di pedang dari Remote Times masih sangat kuat, yang diharapkan karena telah menyatu bersama dengan Sword of the Mighty Helm. Itu jauh lebih tahan lama dari sebelumnya. Itu adalah senjata agung-agung yang agung. Banyak hal telah berubah. Lin Feng masih ingat kembali ketika senjata hanyalah alat. Tapi senjata agung-agung ilahi benar-benar berbeda. Mereka seperti dewa agung lainnya. Lin Feng memegang Sword of Remote Times. Dia tahu bahwa mengalahkan seorang kultivator dari lapisan dewa agung kedua tidak akan menjadi masalah sama sekali sekarang. Dia bahkan bisa bersaing dengan seorang kultivator lapisan dewa agung ketiga sekarang. Lin Feng tidak sombong, tapi dia percaya diri. Dia memiliki banyak pengalaman. Dia tahu bagaimana menilai situasi. Sword of Remote Times menyilaukan dan kekuatan menakutkan muncul darinya. Sepertinya itu bisa menghancurkan apapun. Jika Lin Feng menggunakannya di penginapan, dia akan menghancurkan seluruh bangunan, jadi dia harus sangat berhati-hati. Dia memutuskan untuk mencoba dan menghancurkan lapisan energi yang telah dia lepaskan untuk mengisolasi ruang. Bahkan seorang penggarap dari lapisan Dewa Agung kedua harus menggunakan upaya besar untuk menghancurkan mereka. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum senang. Dia memegang pedang dengan kuat dan melihat lapisan energi yang telah dia lepaskan. Kemudian dia mengangkat tangannya dan memotong. Energi tajam muncul. Pergi, teriak Lin Feng dengan eksplosif. Lampu biru pedang melesat melintasi ruangan. Memotong. Ada ledakan halus. Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya dan menghancurkan energi yang telah dia lepaskan untuk mengisolasi ruang di sekitarnya. Penginapan itu baik-baik saja. Jika Lin Feng ingin, dia bisa menghancurkan penginapan dengan mudah. Pedang yang bagus, pikir Lin Feng, mendesah. Dia memandang Zuti, terkesan dan bersyukur. Zuti juga tampak senang. Pedang setidaknya 3 kali lebih kuat, dan di atas itu milik seorang pembudidaya yang sangat kuat, Lin Feng. Ketika aku kembali ke pedang, akan lebih mudah bagimu untuk mengendalikannya, kata Zuti, tersenyum bangga dan membelai janggutnya. Dengan jiwa di dalam, itu akan jauh lebih baik. Kamu tahu bagaimana menggunakan pedang, sekarang kamu bisa mendapatkan binatang kekacauan utama keluar, kata Zuti. Lin Feng menatap pria tua itu dengan skeptis. Dia telah meningkatkan Sword of Remote Times, tetapi bisakah dia memperbaiki binatang kekacauan primal juga? Apapun, Lin Feng gat binatang buas primitif keluar dari dunia rohnya. Mereka meraung salam. Lin Feng mengisolasi ruang dengan tergesa-gesa sehingga tidak ada yang bisa mendengar binatang buas di penginapan atau di luar. Sobat, Lin Feng menyapa binatang kekacauan primal yang dia kenal dengan baik. Yang itu menundukkan kepalanya, yang lain hanya diam dan menatap Lin Feng. Budi, siapa yang itu? Tanya Lin Feng, menunjuk ke binatang kekacauan utama lainnya.
Binatang kekacauan primal meraung, menatap Lin Feng. Lin Feng berpikir bahwa itu binatang kekacauan utama lainnya adalah perempuan. Mereka bahkan mungkin pasangan. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Lin Feng. Zuti tahu banyak tentang senjata dan binatang Sanzun. Lin Feng tidak bertanya terlalu banyak karena Zuti tidak menjawab. Zuti bergerak menuju binatang kekacauan primal, yang memandang Zuti dan meraung dengan bangga. Zuti tersenyum dan berkata, sekarang kamu sudah bersama lagi, kamu ingin memukulku seperti dulu. Dua monster primal terus meraung. Zuti hanya tersenyum geli. Lu Zi, King Xiao, kamu masih tidak akan menggunakan bentuk manusia untuk menyambut tuan barumu. Teriak orang tua itu, menertawakan mereka. Lin Feng memperhatikan dua binatang kekacauan primal tampak waspada, mengambil 3 langkah mundur, itu adalah pertama kalinya dia melihat binatang kekacauan utama bereaksi seperti itu. Apa, kamu tidak ingin berubah menjadi manusia? Jangan lupa siapa yang menyelamatkan kamu. Itu tidak adil untuk Sanzun. Teriak Zuti dengan marah. Lin Feng memandang mereka dengan skeptis. Apa yang salah dengan orang tua itu? Apa yang dia ketahui tentang dua binatang kekacauan utama? Lin Feng menyadari bahwa ia telah meremehkan para pelayan Sanzun, terutama dua binatang kekacauan yang paling utama. Dua binatang kekacauan primal tidak punya pilihan. Mereka juga tidak bisa melarikan diri, karena Lin Feng telah mengisolasi ruang. Apa, kamu ingin menyerang dan membunuh aku sekarang? Zuti menantang mereka, geli. Kekacauan primal binatang meraung dengan marah namun memohon. Namun, itu tidak berhasil dengan Zuti. Tidak perlu memohon padaku. Mohon Lin Feng. King Xiao, jangan lupa bahwa dia menyelamatkanmu, dan dia bahkan membunuh Yan Zhen untukmu. Jangan lupa bahwa dia menggunakan tanah muskil dan air muskil, yang sangat berharga, untuk menyembuhkan kamu dan membantu kamu menerobos. King Xiao, kamu berani memperlakukan tuan barumu dengan tidak adil. Tanya Zuti, suaranya naik dengan mantap. Primal Beast menurunkan kepalanya. Dia tidak melupakan hal-hal itu, tentu saja. Dia memang merasa bersyukur. Lu Zi, kita harus baik kepada guru baru kita, kata binatang kekacauan utama lainnya tiba-tiba. Lin Feng berkedip pada binatang kekacauan primal, matanya lebar. Dia sekarang mengerti mengapa binatang kekacauan primal tidak pernah berbicara, meskipun dia memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia bisa berbicara, tetapi dia tidak mau. Tapi mengapa? Lin Feng tidak tahu. Saudara King Xiao, seperti yang kamu inginkan, kata binatang kekacauan utama lainnya dengan suara yang manis dan lembut. Itu lucu mendengar makhluk yang tampak mengerikan berbicara dengan suara yang begitu baik dan lembut. Kemudian, King Xiao dan Lu Zi bergeser dengan lancar ke bentuk manusia. King Xiao mengenakan jubah biru, dan rambutnya menggantung di pundaknya. Dia tampak bebas dan tidak terkendali, tampan dan menawan. Kulitnya gelap, tapi dia masih terlihat bagus. Lu Zi ramping dan pendek, dan dia sangat cantik, setidaknya secantik Duan Xinye. Tuan, tolong maafkan aku karena tidak adil, kata King Xiao berlutut. Dia menatap Lin Feng dengan menyesal. Apa yang kamu lakukan, bangkit, sobat, kata Lin Feng, buru-buru menarik King Xiao kembali. Dia memandang pria itu. Dia memang tampan. Sulit membayangkan bahwa dia biasanya binatang buas yang mengerikan. Ngomong-ngomong, aku tidak ingin bertanya apa-apa. Aku tahu kamu tidak bermaksud buruk, lanjut Lin Feng. Dia tidak ingin terlalu banyak membicarakannya. Jika King Xiao dan Lu Zi tidak berubah menjadi manusia sebelumnya, mereka punya alasan sendiri. Li tidak bermaksud memaksa. Tetapi King Xiao dan Lu Zi merasa mereka harus membenarkan diri mereka sendiri. Ketika Lin Feng mendengar mereka, dia tertawa. Dunia itu kompleks. Aku mengerti kamu tidak merasa menjadi bagian dari dunia yang kompleks ini. Kamu dapat tinggal di dunia roh aku dan memiliki kehidupan yang bahagia di sana. Ada banyak binatang buas di dunia rohku, tetapi tidak ada binatang buas yang paling utama. Kamu bisa masuk dan bereproduksi, bukankah lebih bagus jika kamu hidup dengan banyak binatang buas primitif lainnya? Kata Lin Feng, tertawa keras. King Xiao dan Lu Zi memerah dan menundukkan kepala mereka. Lin Feng tertawa lebih banyak. Bab 928, agresif dan percaya diri. Subscribe Penatua. Tuan, jangan mengolok-olok kami. Hehe, seru King Xiao yang nyengir. Lin Feng tahu bahwa King Xiao lugas dan baik hati. Dia sudah tahu sejak Yan Zhen berhasil mempermainkan King Xiao. Aku tidak akan mengolok-olokmu. Pokoknya, pergi di dunia roh aku dan tinggal di sana. Kamu akan aman di sana. Jika kamu bosan, kamu juga bisa pergi dan melihat kerabatku, kata Lin Feng, tersenyum pada keduanya. Dia bukan seorang guru yang ketat. Karena dua binatang kekacauan utama tidak ingin hidup di dunia ini, mengapa tidak membantu mereka? Lin Feng menghela nafas pada saat yang sama. Dia membantu orang, tetapi siapa yang membantunya? Terima kasih banyak, Tuan, kata King Xiao dengan bersemangat. Dia merasa beruntung memiliki master seperti itu. Kembali pada hari-hari, Lu Zi dan dia telah menghadapi banyak bahaya ketika mereka mengikuti Sanzun. Pada akhirnya, mereka berakhir di dunia yang tersegel. Tentu saja, itu untuk kesejahteraan mereka sendiri,
atau Yan Zun akan membunuh mereka. Lin Feng telah menyelamatkan mereka. Mereka seharusnya bekerja untuknya, tetapi Lin Feng tahu apa yang mereka inginkan dan dia setuju untuk membiarkan mereka memilih apa yang ingin mereka lakukan. Lu Zi memandang Lin Feng dan menyadari bahwa dia baik hati. Dia bukan hanya seorang kultivator yang agresif. Lin Feng, apakah kamu benar-benar berniat untuk membiarkan mereka hidup bebas? Tanya Zuti. Dia tidak mengatakan apa-apa, berpikir bahwa Lin Feng akan memaksa mereka bekerja untuknya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia bahkan tidak meminta mereka untuk membenarkan diri mereka sendiri. Lin Feng telah menerima semua warisan San Zun, termasuk dua binatang kekacauan utama. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka hidup bebas tanpa meminta bantuan mereka? Tuan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Warisan San Zun termasuk King Xiao dan Lu Zi, jadi kamu pikir aku harus menggunakannya, kan? Lin Feng tersenyum. Ekspresi pria tua itu menegang. Memang, itulah yang aku pikirkan. Apakah kamu tidak bermaksud menggunakannya? Kamu bisa membantu mereka menerobos ke tingkat 4 lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi dan kemudian ke lapisan setengah agung dewa, bisakah kamu bayangkan? Zuti mulai, tetapi Lin Feng memotongnya. Lin Feng menatapnya dengan serius. Tuan, aku tahu kamu peduli padaku, tetapi kamu lupa sesuatu. Apa? Apa yang aku lupa? Zuti mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Kamu lupa bahwa meskipun aku adalah pewaris San Zun, aku tidak akan menggantikannya. Aku Lin Feng, San Zun adalah San Zun. Aku tidak bermaksud melanjutkan apa yang San Zun mulai. Dia adalah dia, aku adalah aku. Meskipun aku adalah pewarisnya, aku adalah orang yang mandiri dengan pikiran aku sendiri. Dia meninggal, aku hidup, jelas Lin Feng hati-hati. Zuti tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia menatap Lin Feng dengan kagum, merasa sedikit bersalah. Memang, Lin Feng adalah Lin Feng. Dia tidak hidup untuk menggantikan San Zun, dia memiliki hidupnya sendiri. Lin Feng adalah Lin Feng, San Zun adalah San Zun. Hehe, aku salah, Lin Feng. Hehe, baik, kamu sudah dewasa, desah Zuti, menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan sepenuh hati. Lin Feng tersenyum, tetapi tetap diam. Dia baru saja mengatakan apa yang dia pikirkan. King Xiao dan Lu Zi ingin memiliki kehidupan yang bebas. Karena San Zun telah menggunakannya, Lin Feng juga memiliki pilihan untuk tidak menggunakannya. San Zun telah membatasi kebebasan mereka. Lin Feng ingin mereka bebas. Sederhana saja, Lin Feng tidak perlu membenarkan dirinya sendiri jika dia tidak merasa seperti itu. Baiklah, pergi ke dunia roh aku sekarang. Jika kamu ingin keluar beberapa saat, katakan saja padaku, Lin Feng berkata pada King Xiao dan Lu Zi. Dia melepaskan kekuatan ruang dan waktu, dan kedua binatang itu menghilang. Lin Feng tidak memperhatikan mereka lagi. Mereka dapat memutuskan di mana mereka ingin tinggal di dunia rohnya. Dia tidak harus melakukan segalanya untuk mereka. Dunia rohnya adalah dunia nyata. Hukum rimba juga ada di dunia rohnya. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Lin Feng tidak punya sarana untuk mengubahnya. Itu adalah hukum alam, dan Lin Feng menghormati aturan itu. Suatu kali, dia berpikir untuk mengubah aturan dunia rohnya. Dia dulu berpikir akan lebih baik jika yang lemah dan yang kuat hidup bersama secara harmonis, tetapi sekarang dia telah berubah pikiran. Utopia tidak ada. Oleh karena itu, Lin Feng memutuskan untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Itu hal terbaik yang harus dilakukan. Jika dia membiarkan orang menjadi kuat di dunia rohnya, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Dunia luar harus dilindungi, tetapi dunia rohnya juga melakukannya. Zuti tahu apa yang dipikirkan Lin Feng sekarang, dan tidak mengatakan apapun. Lin Feng benar, dia sudah hidup lama, tapi itu pertama kalinya dia mengagumi seseorang yang lebih muda darinya. Baiklah, Tuan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu meningkatkan pedangnya, jadi terima kasih kepadamu aku sekarang jauh lebih kuat. Lin Feng berterima kasih kepada Zuti. Dia merasa agak bersalah, merasa dia terlalu keras beberapa saat sebelumnya. Zuti tahu apa yang dipikirkan Lin Feng, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kembali ke Sword of Remote Times. Lin Feng mempelajari Sword of Remote Times untuk waktu yang lama dan kemudian dia memasukkannya kembali ke dalam cincinnya. Dia menghilangkan energi isolasi, menemukan itu sudah gelap di luar. 4 hari tersisa sebelum pertempurannya melawan hamba tua. Jika dia kalah, dia harus mendengarkan pria tua itu selamanya, tetapi Lin Feng tidak berpikir itu mungkin. Jika dia menang, hamba tua, yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, harus mendengarkannya. Dia juga akan mengendalikan Tian Dao Yuan, sekte yang sangat kuat. Tentu saja, dia harus menang terlebih dahulu. Jika dia kalah, itu akan menjadi mimpi buruk. Semua orang tahu Lin Feng memiliki temperamen buruk dan tidak suka ketika orang memberinya perintah, jadi bisakah dia tunduk pada siapapun? Terutama seseorang seperti hamba tua, yang sombong dan tak tahu malu. Menang adalah satu-satunya cara untuk memiliki masa depan yang cerah. Jika dia kalah, masa depannya akan menjadi gelap. Tapi Lin Feng percaya diri. Dia tahu dia bisa menang. Hamba tua telah setuju untuk menggunakan kekuatan lapisan Dewa Agung yang kedua.
Lin Feng sekarang memiliki kekuatan lapisan pertama di atas itu. Kami akan melihat dalam 3 hari, pikirnya, menatap bintang-bintang di luar jendela. Angin sepoi-sepoi menyapu kulit dan rambutnya. Lin Feng tersenyum percaya diri. Babak 929, penghinaan di depan semua orang. Subscribe Penatua. Waktu berlalu dengan cepat. Selama 3 hari itu, Lin Feng pergi ke dunia rohnya untuk melihat istrinya. Mereka bersenang-senang. Perut Liu Fei bahkan lebih besar. Semua orang membantu Liu Fei sehingga dia tidak perlu melakukan pekerjaan lagi. Meng Qing juga melakukan yang lebih baik. Dia belum bangun, tapi dia jelas mengerti apa yang dikatakan gadis-gadis lain kepadanya, terutama ketika Lin Feng memegang tangannya. Meng Qing memiliki reaksi naluriah, seolah-olah dia ingin duduk, tetapi tidak bisa. Lin Feng memutuskan bahwa setelah duel, dia akan mencoba dan menemukan cara untuk menghilangkan racun dari tubuh Meng Qing. Jika dia tidak menemukan apapun, dia akan pergi dan melihat hamba tua. Hamba tua memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima dan telah hidup selama jutaan tahun, jadi dia memiliki pengalaman. Mungkin bahkan sangat mudah baginya untuk menyembuhkan racun itu. Tapi pertama-tama Lin Feng harus memenangkan pertarungan mereka. Dia harus menghancurkan hamba tua, dan membuatnya mengerti bahwa dia adalah tuan. Pelayan tua kemudian akan mengerti bahwa dia hanyalah seorang antek. Pada pagi hari keempat, Lin Feng meninggalkan dunia rohnya dan muncul kembali di penginapan. Dia meninggalkan penginapan dan terbang menuju istana Langxie Barat, tempat Tian Dao Yuan berada. Dia tidak perlu banyak waktu untuk datang. Dari jauh di langit, Lin Feng melihat lautan orang di sekitar istana. Dia juga melihat panggung pertempuran raksasa, setinggi ratusan meter. Lin Feng tidak mengira Tian Dao Yuan akan melakukan semua ini. Lin Feng bisa membayangkan hamba tua telah meminta orang untuk melakukannya, yang berarti dia yakin dia akan menang. Lin Feng masih percaya diri. Bahkan lebih baik, Lin Feng menganggap panggung pertempuran raksasa hadiah. Lin Feng menatap panggung untuk waktu yang lama. Dewa tertinggi Zidian dan leluhur Kong sudah ada di sana, juga Ken Tian, Dao Ling, dewa tertinggi Tian Yuan. Tapi Lin Feng tidak melihat hamba tua. Lin Feng tidak bisa menahan senyum. Pelayan tua belum muncul karena dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki status khusus di Tian Dao Yuan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih unggul daripada orang lain. Lin Feng tersenyum licik. Meskipun pelayan tua belum ada di sana, Lin Feng masih melompat dan mendarat di atas panggung. Ketika dia muncul, banyak orang terkejut pada awalnya, tetapi kemudian mereka mengenalinya. Banyak orang berteriak, Lin Feng, Lin Feng, Lin Feng, serentak. Kebanyakan orang dari Tian Dao Yuan sebenarnya dari Langxie City. Saat itu, Lin Feng telah mengguncang seluruh kota. Mereka ingat ketika dia mengenakan topeng iblis di Tian Yuan dan telah menghancurkan banyak bangunan. Semua orang mengenalnya, bahkan mereka yang belum pernah melihat Lin Feng dalam kenyataan setidaknya melihat patung atau lukisannya. Dia adalah legenda. 7 Dama Palas juga terkejut. Untungnya, mereka semua dewa-dewa tingkat tinggi tingkat 4, kecuali Dao Ling, yang merupakan dewa tertinggi setengah besar. Semua orang memandang Lin Feng. Mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ki-nya telah berubah, itu lebih kuat. Dia bahkan terlihat lebih agresif. Lapisan Dewa Agung pertama, bisik Dao Ling, heran. Semua Dama Palas lainnya tercengang. Lin Feng telah menembus ke lapisan Dewa Agung pertama, bagaimana itu mungkin? 10 hari telah berlalu dan Lin Feng telah menerobos lagi. Bagaimana? Banyak orang yang cemburu. Begitu banyak orang membutuhkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk maju, tetapi tidak Lin Feng. Leluhur Kong adalah yang paling tercengang. Dia telah menyaksikan Lin Feng tumbuh dewasa, jadi dia selalu kagum. Leluhur Kong tidak pernah berpikir Lin Feng akan menjadi begitu kuat. Belum lama ini, dia bisa mengajarkan hal-hal Lin Feng, sekarang dia tidak punya apa-apa untuk mengajarinya lagi. Dia masih ingat ketika dia mengajarinya tentang Cilio Kosem dari Great Tao dan hal-hal semacam itu. Lin Feng tidak membutuhkannya lagi. Di masa depan, Lin Feng akan mengajarinya banyak hal. Lin Feng berdiri di atas panggung dan memandang semua orang. Dia memperhatikan Ancestor Kong juga, tetapi dia tidak berbicara dengan siapapun. Dia hanya mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin, hamba tua, aku, tuanmu, ada di sini, dan kamu masih belum muncul. Apa yang kamu tunggu? Kamu pikir kamu pemimpin Tian Dao Yuan? Kamu mengendalikan Tian Dao Yuan untuk waktu yang lama, dan kamu juga sangat kuat, tetapi jangan lupa bahwa semua orang memilih aku untuk menjadi guru. Karena aku adalah master baru Tian Dao Yuan, kamu harus menghormati, kamu mengerti. Terutama karena bermanfaat bagi kamu. Kamu mengerti, hamba tua. Lin Feng menyatakan tanpa ampun. Dia ingin membuat marah servant lama, dan orang banyak untuk memahami apa yang sedang terjadi. Hamba tua berusaha membuat orang berpikir bahwa dia maha kuasa. Nah, Lin Feng bisa melakukannya juga. Banyak orang mulai berbisik ketika mereka mendengar kata-kata Lin Feng. Semua orang bergumam tentang ketegangan antara Lin Feng dan hamba tua. Lin Feng sama sekali tidak memandangi servant tua. Orang tua itu berada di aula besar Tian Dao Yuan, dan bisa dengan jelas mendengar Lin Feng. Ketika dia mendengar kata-kata itu, otot-ototnya bergerak dan dia mengepalkan tinjunya.
Dia benar-benar ingin meninju Lin Feng dan membuat kepalanya meledak. Tapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Jika dia membunuh Lin Feng, Tian Daoyuan akan runtuh. Lin Feng benar, hamba tua itu hanya seorang pelayan. Jika dia membunuh Lin Feng, Master Tian Daoyuan, 7 Dama Palas mungkin akan meninggalkan Tian Daoyuan. Tetua tertinggi tidak pernah muncul, siapa yang bisa yakin dia tidak memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga atau lebih tinggi. Karena itu, hamba tua tidak berani membunuh Lin Feng. Selain itu, dia sangat berharap dia menang, jadi Lin Feng akan menjadi boneka mereka. Jika dia menang, itu akan sukses. Hamba tua keluar dari aula besar. Ketika dia tiba di pintu gerbang, banyak orang melihatnya dan berhenti berbicara. Pelayan tua perlahan berjalan ke atas panggung, terlihat cukup tenang. Dia tidak melihat Lin Feng sebagai Master Tian Daoyuan, yang membuat Lin Feng lebih marah. Tapi Lin Feng tidak menunjukkannya. Hamba tua ingin mempermalukannya. Tidak masalah, Lin Feng akan membalas dendam. Lin Feng tidak bermaksud memberi orang tua itu lebih banyak kesempatan untuk mempermalukannya. Hamba tua, kamu akhirnya muncul. Kapan kita bisa mulai bertarung? Tanya Lin Feng, tersenyum tidak ramah. Hamba tua itu jengkel. Mengapa Lin Feng begitu tak kenal takut? Servan lama memandang Lin Feng untuk waktu yang lama dan pada akhirnya dia memperhatikan Lin Feng telah menembus lapisan Great Supreme God pertama. Ketika dia melihat itu, hatinya berkedut. Lin Feng telah menembus selama 10 hari itu. Kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Dia benar-benar berbakat. Pelayan tua tidak mengerti bagaimana Lin Feng melakukan itu, tetapi dia mengerti bahwa dia berada di bawah tekanan lebih. 10 hari yang lalu, dia telah setuju untuk menahan kekuatannya ke lapisan Dewa Agung kedua karena Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung setengah besar. Tapi sekarang Lin Feng telah menerobos, jadi dia punya firasat buruk sekarang. Kamu menerobos. Tidak buruk, kata Old Servant, tersenyum dengan acuh tak acuh. Lin Feng tersenyum tipis. Apa, kamu menyesal? Atau kamu pikir kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang lagi karena aku berhasil menembus lapisan Dewa Agung yang pertama? Kamu adalah hamba tua, apakah kamu takut seorang penggarap belaka dari lapisan Dewa Agung yang pertama? Hehe, Lin Feng mengejeknya dengan jijik. Hamba tua mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar marah. Lin Feng menyaksikan Servan lama dengan dingin. Orang tua itu marah, lalu kenapa? Dia telah menunggu pertarungan ini. Babak 930, Lin Feng vs. Hamba tua, subscribe Penatua. Hehe, haha, baik, bagus sekali, Tuan. Karena kamu ingin bertarung, mari bertarung. Kata Pak Tua, dia tidak mengerti mengapa Lin Feng begitu percaya diri. Tidakkah dia mengerti betapa kuat dan berpengalamannya seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kelima itu? Hamba tua mengepalkan tinjunya. Semua ototnya bergerak. Dia benar-benar ingin memberi Lin Feng pelajaran yang baik, dan kemudian menggunakannya sebagai bonekanya. Itu adalah tujuan utamanya. Lin Feng memandang ekspresi Old Servant, lalu tersenyum dengan kejam. Dia tidak peduli. Jika dia masih memiliki kekuatan lapisan setengah agung Dewa Agung, dia akan lebih waspada, tetapi karena dia telah menembus lapisan Dewa Agung pertama, dia yakin Servan lama tidak bisa mengalahkannya lagi. Suasana menjadi kental. Semua orang menelan dan menatap hamba tua dan Lin Feng. Serang duluan, ini akan menjadi seranganmu yang pertama dan terakhir. Kata Servan tua, tersenyum dengan jijik. Lin Feng tidak peduli. Pelayan tua mengolok-oloknya, jadi apa? Tidak masalah sama sekali. Pelayan tua akan mengerti apa yang dimaksud Tuan setelah pertempuran, dan apa hamba itu. Baik-baik saja maka, aku akan menyerang dulu, Lin Feng setuju, tersenyum dingin. Dia menyerang Old Servant dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan hamba tua dan melemparkan pukulan. Suasana tegang. Hati banyak orang sudah berdebar kencang. Pertempuran sengit dimulai. Ki Lin Feng cepat dan ganas, seperti pedang yang tajam. Dia sudah tampak seperti binatang iblis. Pelayan tua menyadari bahwa dia harus berhati-hati. Pelayan tua langsung menyesal bahwa dia telah memberitahu Lin Feng bahwa dia bisa menyerang lebih dulu. Dia juga menyesal bahwa dia telah setuju untuk menahan kekuatannya ke lapisan Dewa Agung kedua, tetapi sudah terlambat. Jika dia berani mencoba dan mengubah aturan duel, semua orang akan mengolok-oloknya. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kelima, dia akan hancur jika orang mengolok-oloknya. Tapi dia bukan penguasa Tian Daoyuan, dan 7 Dama Palas bukanlah pelayannya. 7 status Dama Palas berada di bawah status tetua tertinggi, tetapi hanya itu saja, dan tetua tertinggi serta status 7 Dama Palas berada di bawah Lin Feng, karena ia adalah master. Hamba tua itu hanya seorang pelayan. Orang-orang mengaguminya hanya karena ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Lin Feng memadatkan kekuatan spiritual kejadian ke dalam tinjunya dan melemparkan pukulan. Dia tahu dia tidak akan memenangkan pertempuran dengan satu pukulan. Servan lama bukan seorang kultivator biasa. Bahkan jika dia telah menahan kekuatannya ke lapisan Dewa Agung kedua, dia memiliki pengalaman seorang kultivator lapisan kelima. Hamba tua bereaksi segera, dan juga melemparkan pukulan.
Dia memblokir pukulan pertama Lin Feng dan melakukan serangan balik dengan cepat. Suasana menjadi lebih tegang. Lin Feng tidak mengira hamba tua akan sangat cepat. Dia bisa melindungi dirinya sendiri dan menyerang pada saat yang sama. Lin Feng menghela nafas. Seperti yang diharapkan, hamba tua itu bukan seorang pembudidaya biasa. Sekarang, Lin Feng memiliki dua pilihan, yang pertama adalah untuk menghindar, yang kedua adalah untuk terus menyerang. Pada akhirnya, Lin Feng memutuskan untuk terus menyerang, tentu saja. Jika dia pindah kembali setelah satu serangan, maka dia mungkin akan langsung kehilangan. Lin Feng melintas dan melemparkan tendangan. Tinju Old Servant mencapai dada Lin Feng. Itu sangat menyakitkan, tetapi pada saat yang sama, kaki Lin Feng juga mencapai dada Servant lama. Lin Feng menggertakkan giginya dari rasa sakit. Rasanya seperti waktu telah berhenti pada saat itu. Tapi kemudian hamba tua terpesona dan mulai jatuh dari panggung. Hamba tua bereaksi dengan cepat. Dia meninju tanah dan bangkit kembali. Dalam sekejap mata, dia muncul kembali di depan Lin Feng. Mereka bertukar lebih banyak pukulan. Hamba tua itu geram. Dia terus meraung dengan marah. Dia tidak pernah merasakan ini dipermalukan. Lin Feng menendang dadanya dengan sepatu kotornya. Hamba tua benar-benar ingin mempermalukannya sekarang. Tapi Lin Feng merasakan hal yang sama. 10 hari yang lalu, pelayan tua telah menyerang Lin Feng karena terkejut. Lin Feng tidak melupakan itu. Mereka adalah musuh sekarang. Lin Feng tidak berniat menyerah, bahkan jika ia harus membayar harganya untuk itu. Lin Feng dan hamba tua saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Lin Feng menggertakkan giginya, dan terus menggunakan kekuatan spiritual Genesis. Jika dia tidak melakukannya, dia akan terpesona seperti hamba tua. Lin Feng ingin berdiri dengan kokoh tanpa dipaksa kembali, sehingga pelayan tua akan panik dan merasa lebih tertekan ketika dia terus tertiup angin, tapi Lin Feng tidak. Pelayan tua sudah panik. Mereka telah berjuang untuk sementara waktu, tetapi Lin Feng memiliki keuntungan. Itu adalah pertama kalinya hamba tua merasa sangat tak berdaya. Kurasa kamu tidak bisa menahan keterampilan tauku. Teriak hamba tua dengan marah. Dia tampak seperti iblis pada saat itu, matanya merah. Dia membentuk segel tangan dan tiba-tiba, jejak raksasa 100 sang panjang muncul. Jejak berisi kekuatan yang menakutkan, dan terbang langsung menuju Lin Feng. Jika dia tidak bisa memblokir serangan itu, maka orang tua itu pasti akan menang. Tapi hamba tua itu terlalu naif. Dia telah melebih-lebihkan serangannya, dan itu akan menyebabkan dia menderita kekalahan telak. Lin Feng tersenyum tanpa rasa takut. Itu adalah saat terbaik untuk melakukan serangan balik. Lin Feng melintas di depan. Kecepatannya mencengangkan. Dia tidak jauh dari hamba tua, dan dia semakin dekat dan dekat. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menutup jarak. Banyak orang tercengang. Kenapa dia tidak pergi? Apakah dia benar-benar lebih kuat dari hamba tua? Serangan Servant lama begitu menakutkan, namun dia berani semakin dekat. Lin Feng harus yakin dia akan menang. Lin Feng tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang banyak. Dia semakin dekat dan dekat dengan Servant lama dan jejak raksasa. Pada saat itu, Lin Feng menyeringai dengan gelap. Lelaki tua itu menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Mata Jiayan, teriak Lin Feng, tertawa dengan sepenuh hati. Mata ekstra muncul di dahinya. Itu dipenuhi dengan api, seolah-olah itu berisi hal. Suhu langsung meningkat drastis. Meskipun itu tidak sebanding dengan suhu lautan api penetrasi tanah, Lin Feng menyadari betapa mengerikannya mata Jiayan. Lin Feng sangat senang, mata Jiayannya menjadi jauh lebih kuat. Itu berarti kekuatannya bahkan lebih eksplosif. Api yang mengerikan membombardir jejak raksasa itu, yang tidak bisa menjadi ancaman baginya lagi. Secara bertahap menjadi kurang dan kurang kuat. Hanya sedikit kekuatan dan ki murni yang tersisa, tapi Lin Feng meniup mereka dan mereka menghilang. Segalanya terjadi begitu cepat. Bahkan Lin Feng terkesan. Dia menyadari betapa mengerikannya mata tahu keterampilan Jiayan sekarang. Itu telah tumbuh jauh lebih kuat. Dia jelas tidak perlu takut dengan seorang penggarap lapisan Dewa Agung kedua dengan mata Jiayannya. Sekarang giliranku untuk melakukan serangan balik, hamba tua. Lin Feng menyatakan sambil tersenyum. Hamba tua itu tercengang. Lin Feng melepaskan kekuatan dengan kekuatan petir dan menunjuk ke arahnya. Pada saat itu, hamba tua benar-benar menyesali apa yang telah dia lakukan, tetapi itu tidak berguna. Banyak orang memerah dan memalingkan muka, karena mereka tidak berani melihat hamba tua dihancurkan. Bab 931, menolak untuk mengakui kekalahannya. Subscribe Penatua. Situasi terus berubah. Tepat sebelumnya, hamba tua telah mendapatkan keuntungan dan semua orang berpikir itu akan menjadi serangan terakhirnya sebelum kemenangan, tapi sekarang Lin Feng telah mendapatkan kembali keuntungannya berkat keterampilan mata Jiayannya. Lin Feng tidak membuang waktu. Setelah menghancurkan jejak raksasa, ia terbang kembali ke arah Servant lama dan melemparkan pukulan kuat lainnya. Kali ini, pelayan tua tidak punya waktu untuk bereaksi dan Lin Feng meninju wajahnya. Pelayan tua batuk darah, merasa darahnya mendidih. Sungguh pukulan yang menakutkan. Hamba tua itu meraung dengan marah. Dia tidak punya waktu untuk menghapus darah dari mulutnya, dan segera melemparkan pukulan ke dada Lin Feng.
Matanya merah. Tapi Lin Feng tidak perlu khawatir lagi. Orang tua itu panik dan membuat gerakan nekat sekarang. Pelayan tua tidak mau mengakui bahwa dia telah kalah. Dia tidak mengira Lin Feng bisa menang setelah menggunakan keterampilan Tao itu. Dia tidak bisa menyerah, dia harus menang, dia harus mendapatkan kembali keuntungannya. Lin Feng, aku tidak berpikir kamu akan menjadi begitu kuat. Aku meremehkanmu. Apa yang telah kamu lakukan sejauh ini dengan kekuatan lapisan pertama terhadap aku dengan kekuatan lapisan kedua itu terhormat, tetapi jangan berpikir kamu sudah pergi. Aku akan serius sekarang. Hati-hati. Servant tua tersenyum mengejek. Lin Feng lelah mendengarkan omong kosong pria tua itu ketika dia mendengar itu. Karena kamu tidak mau mengakui bahwa kamu telah tersesat, kakek kecil, aku akan berjuang sampai kamu mengerti bahwa kamu telah tersesat. Ayo, teriak Lin Feng dengan dingin. Dia melepaskan ki yang cepat dan ganas lagi. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menggunakan banyak kekuatan spiritual kejadian kali ini. Dia menyebut orang tua itu, kakek kecil, menunjukkan betapa marahnya dia. Sekarang, yang ada dalam pikirannya adalah untuk menghancurkan orang tua itu. Mereka berdua saling memandang, energi yang muncul dari mata mereka berbinar. Kebanyakan orang sudah percaya bahwa Lin Feng telah menang. Pertempuran berlanjut saat mereka berdua menyerang. Lin Feng melemparkan tendangan ke perut pria tua itu, tetapi pria tua itu berusaha menghindar. Dia menghindari yang pertama, tapi Lin Feng melemparkan tendangan lain. Kali ini pria tua itu tidak beruntung, dan tidak berhasil mengelak dari serangan itu. Dia terlihat sangat menyedihkan. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi. Dia berharap bisa menggunakan kekuatan lapisan Dewa Agung kelima lagi. Dengan itu, dia akan menamparkan Lin Feng dan membunuhnya. Tetapi dengan kekuatan lapisan kedua, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia mengerti mengapa Lin Feng begitu percaya diri sekarang. Lin Feng tidak berhenti menyerang, menghujani pukulan dengan kekuatan petir. Dia tidak ingin memberi orang tua itu waktu atau kesempatan untuk beristirahat atau membalas. Lin Feng tampak gila sambil terus berjuang. Pelayan tua menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Apa, kamu tidak bisa menolak lagi? Lin Feng menggeram padanya dengan gigi. Pelayan tua menggertakkan giginya. Dia tidak bisa menolak lagi. Setelah pukulan terakhir Lin Feng, dia tertiup 1000 meter. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Lin Feng dengan dingin dan ganas. Dia ingin membunuh Lin Feng. Sungguh mimpi buruk. Karena kamu tidak bisa menahan lagi, akui saja kamu telah tersesat. Lin Feng mengendus dengan acuh padanya. Servant lama menatapnya dengan muram dan berkata dengan dingin, jangan bayangkan itu mungkin. Aku tidak akan mengakui bahwa aku kalah. Petik 2. Tapi kamu sudah kalah. Lin Feng membantahnya langsung, dia tidak terburu-buru menyerang lagi. Orang tua itu telah menahan kekuatannya ke lapisan Dewa Agung kedua, sehingga Lin Feng tidak perlu khawatir. Selama aku tidak mengakui bahwa aku tersesat, aku belum melakukannya, kata Pak Tua, wajahnya memerah. Namun, karena dia tidak mengakui bahwa dia telah kalah, Lin Feng tidak punya pilihan selain terus berjuang. Semakin banyak orang mulai berpikir bahwa hamba tua itu tidak tahu malu, terutama 7 Dhammapalas. Mereka tidak pernah berpikir dia akan bereaksi seperti ini. Dhammapalas mulai marah. Dao Ling kecewa. Suasana menjadi lebih tegang. Servant lama tidak peduli apa yang dipikirkan orang. Dia hanya ingin mempermalukan Lin Feng. Tapi Lin Feng tidak lupa bagaimana orang tua itu mempermalukannya 10 hari sebelumnya. Meskipun tidak ada yang melihatnya, Lin Feng mengerti betapa tak tahu malu orang tua itu. Hamba tua memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, jadi Lin Feng tidak bisa membunuhnya, tetapi cepat atau lambat, dia menjadi lebih kuat dan kemudian Lin Feng akan bisa membunuhnya. Ketika orang-orang mempermalukan Lin Feng, mereka biasanya mati cepat atau lambat. Apa yang membuat servant lama merasa begitu berhak? Apakah kamu benar-benar perlu bertindak seperti ini? Lin Feng mengejeknya. Servant lama memucat, orang bisa melihat keriputnya bahkan lebih. Kamu, jika aku menggunakan kekuatan lapisan ketiga, aku tidak akan kalah. Teriak servant tua, menarik wajah panjang. Ketika orang banyak mendengar hamba tua, mereka menemukannya lebih tak tahu malu dan tercela, terutama 7 Dhammapalas. Dia telah bertarung melawan Lin Feng dengan kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, sementara Lin Feng hanya memiliki kekuatan yang pertama. Itu sudah tidak adil, mereka seharusnya bertarung dengan level yang sama. Sekarang dia bilang dia ingin bertarung melawannya dengan kekuatan yang ketiga. Kamu pikir aku akan menerimanya? Lin Feng mencemoohnya. Hamba tua itu merasa canggung. Dia tahu dia tidak tahu malu. Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Great Supreme God pertama. Tapi dia tidak mau kalah. Namun, apakah Lin Feng ingin kalah? Terutama dalam pertempuran yang sudah tidak adil. Lin Feng tidak menyukai orang-orang yang melanggar janji mereka. Kalau begitu, kamu seharusnya menolak untuk menahan kekuatanmu. Karena kamu tidak dapat dipercaya, lupakan saja, pertempuran sudah berakhir. Lin Feng mengibaskan tangannya. Dia berbalik untuk meninggalkan Tian Dao Yuan. Pelayan tua juga tidak menginginkan itu. Itu bukan rencananya. Dhammapalas juga tidak bahagia.
Menemukan seorang master sangat sulit, dan Lin Feng sangat berbakat dan luar biasa. Bisakah mereka membiarkannya pergi, begitu saja? Pelayan tua, jangan lupa tujuan Tian Dao Yuan, teriak Daoling dengan marah. Ekspresi servan lama jatuh. Dia tahu bahwa 7 Dama Palas tidak mau menyerah pada Lin Feng. Jika Lin Feng pergi, maka servan lama akan dianggap sebagai pelaku. Tidak hanya dia tidak bisa mengendalikan Tian Dao Yuan, dia juga tidak akan bisa tinggal di sana lagi. Dia sangat marah sekarang. Butuh waktu yang lama baginya untuk mendapatkan reputasinya, dan sekarang Lin Feng memecahnya dalam sekejap mata. Hamba tua, kamu harus memikirkan masa depan sekte ini. Teriak Ken Tian, dia ingin menjaga Lin Feng sebagai tuan mereka. Jika Lin Feng pergi, Ken Tian akan berhenti mendukung hamba tua. Sesederhana itu. Pelayan tua, aku harap kamu tidak akan menyinggung Tian Dao Yuan, kontribusi ke da acuh tak acuh. Memang, hamba tua, kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati, Dewa Tertinggi Zidian mengangguk. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Tian Yuan tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak ingin menyinggung hamba tua. Bab 932, Tetua Tertinggi. Subscribe Penatua. Lin Feng, aku hanya akan mengajukan satu pertanyaan padamu, akankah kamu membiarkan aku menggunakan kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga untuk bertarung melawanmu, atau tidak? Tanya servan tua dengan murung. Dia tahu dia tidak tahu malu, tetapi dia merasa terlalu dipermalukan untuk peduli. Dia benar-benar ingin mengalahkan Lin Feng dan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia sangat kuat. Jika dia menang melawan Lin Feng, dia akan bisa mendominasi dia, bahkan jika dia telah melanggar janjinya. Setidaknya, itulah yang dipikirkan servan lama. Meskipun Lin Feng telah mempermalukannya, jika Lin Feng menjadi tuan Tian Dao Yuan, pelayan tua akan mendapat manfaat dari itu. Lin Feng kesal. Servan tua itu benar-benar menunjukkan warna aslinya. Lin Feng tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator lapisan Dewa Agung kelima bisa begitu tak tahu malu. Jadi, kamu tidak berani. Ejek Old Servant ketika dia melihat Lin Feng tidak menjawab. Lin Feng menatapnya dengan jijik. Dari mana rasa superioritas servan lama datang? Dia telah kalah melawannya dengan kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, dan sekarang dia terus meremehkannya. Servan lama sekarang ingin bertarung melawannya dengan kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, tapi karena Lin Feng tetap diam, pria tua itu mengolok-oloknya. Tapi Lin Feng bertanya-tanya sekarang, karena orang tua itu telah menolak untuk tunduk, dia mungkin menyerah jika Lin Feng mengalahkannya ketika dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga. Akan lebih baik jika dia menghancurkannya. Dia akan membuat kakek tua mengerti bahwa perbedaan di antara mereka bukanlah kekuatan, tetapi bakat. Baiklah, aku terima. Gunakan kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, jika kamu bersikeras, Lin Feng mengangguk. Hamba tua itu sangat senang, dan mengepalkan tinjunya. Akhirnya, dia memiliki kesempatan. Hamba tua itu bersemangat. Dewa Tertinggi Zidian khawatir. Dia bertanya, Tuan, bagaimana kamu bisa? Jangan khawatir, Guru, aku yakin aku bisa menang, Lin Feng menyela Dewa Tertinggi Zidian. Ketika Dewa Tertinggi Zidian melihat Lin Feng tidak terlihat khawatir, dia merasa lega. Namun perbedaan antara lapisan Dewa Agung pertama dan ketiga sangat besar. Lin Feng telah menerima tantangan, itu hanya. Dewa Tertinggi Zidian khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Feng, kamu sebaiknya berhati-hati, memperingatkan Daoling. Dia tidak bisa membayangkan seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung pertama mengalahkan seorang kultivator dari yang ketiga. Tidak ada yang punya perasaan baik. Semua orang berpikir Lin Feng dalam bahaya besar. Hamba tua, kamu pernah melanggar janjimu sekali. Aku menerima tantangan baru kamu, tetapi aku tidak akan pernah percaya atau mempercayai kamu lagi, kata Lin Feng lugas. Ekspresi servan lama berubah, Lin Feng mempermalukan dia lagi. Tapi pelayan tua hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar telah melanggar janjinya. Jangan mencoba dan mempermainkan aku. Aku bukan anak kecil. Tidak ada yang anak-anak di sini. Kamu berbohong sekali, kamu mungkin akan berbohong lagi, Lin Feng melanjutkan dengan jijik. Wajah servan tua memerah dan dia menunduk. Jika aku kalah lagi, lakukan apapun yang kamu inginkan bersamaku. Kata hamba tua, dia siap melakukan apa saja untuk mengalahkan Lin Feng. Lakukan apapun yang aku inginkan denganmu. Hehe. Kamu pikir aku percaya kamu? Kamu adalah seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kelima, bahkan jika kamu kalah sekarang, ketika kamu memulihkan kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, kamu dapat mencoba membunuh aku. Dengan kekuatan semacam itu, kamu bisa menamparkan aku dan aku akan mati seketika. Tidak ada yang percaya kamu akan membiarkan aku melakukan apapun yang aku inginkan dengan kamu. Lin Feng membalas. Pipi The Old Servant memerah. Itu adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi seperti itu. Banyak orang menonton, dan semua orang tahu Lin Feng benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sembur hamba tua dengan marah. Dia sangat marah, tapi dia tahu dia bisa menghancurkan Lin Feng saat dia berharap dengan kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga. Dia menatap Lin Feng.
Lin Feng tidak peduli tentang servant lama berkata lagi. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bertanya pada 7 Dama Palas. Apa yang akan kamu lakukan jika hamba tua terus bertindak tanpa malu dan melanggar janjinya? Lin Feng menggelengkan kepalanya dan melihat ke Dama Palas. Dia hanya tertarik dengan pendapat mereka sekarang. Dewa tertinggi Zidian memandang Lin Feng pada hamba tua, lalu berkata, aku hanya akan mendengarkan tuanku. Dewa tertinggi Zidian telah mengambil keputusan. Dia mendukung Lin Feng. Aku juga. Aku akan mematuhi tuan kita. Ken Tian menyetujui dengan muram. Lin Feng senang ketika mendengar itu. Jika kamu kalah, tinggalkan Tian Dao Yuan, oke. Lin Feng mengejek pelayan tua. Ekspresi servant lama mengeras ketika dia mendengar itu, terdistorsi dengan amarah. Tinggalkan Tian Dao Yuan, bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin. Servant tua bersumpah dengan tegas. Hehe, karena seperti itu, tidak ada gunanya bertarung. Aku pergi, sampai jumpa, Dama Palas, jawab Lin Feng. Dia membungkuk tangan dan bersiap untuk pergi. Ekspresi Dama Palas semuanya jatuh. Sangat sulit untuk menemukan seorang guru. Bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Feng pergi? Ini akan menjadi kerugian besar bagi Tian Dao Yuan. Lin Feng sangat berbakat, dia bahkan berhasil menembus lapisan Dewa Agung-Agung pertama dalam 10 hari. Dama Palas sangat gugup, dan hamba tua itu semakin marah. Tuan, tolong bertarung. Jika dia mempermainkanmu lagi, kami tidak akan membiarkannya pergi, kata suara tua pada saat itu. 3 siluet hitam muncul di langit dan melayang lebih dekat. Mereka adalah 3 lelaki tua. Mereka memiliki janggut panjang dan sikap makhluk transenden. Lin Feng tercengang ketika melihat mereka. Mereka semua memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat. Ketiga pria itu pastinya adalah tetua tertinggi. Dao Chengzi, Dao Fuzi, Dao Xuanzi. Kamu belum mati. Ketika hamba tua melihat ketiga pria itu, ekspresinya bergeser dalam ketakutan. Hehe, akan sangat menyedihkan bagi leluhur kita jika kita sudah mati dan kamu belum, jawab pemimpin ketiga pria itu dengan mengejek. Pemimpin ketiganya adalah tetua agung utama, Dao Chengzi. Dia adalah Damapala Agung dahulu kala. 2 lainnya adalah Dao Xuanzi dan Dao Fuzi, mereka adalah asisten leluhur saat itu, Dao Ling memberitahu Lin Feng secara telepati. Lin Feng mengerutkan kening, dan menatap Dao Ling dengan skeptis. 3 nama tetua tertinggi adalah Dao Chengzi, Dao Xuanzi, dan Dao Fuzi. Dan nama keluarga Dao Ling adalah Dao juga. Apakah itu arti dari Tian Dao Yuan? Apakah Tian Dao Yuan dibagi menjadi 2 keluarga, Tao dan Tian? Lin Feng bertanya-tanya, tapi dia harus fokus pada duel pertama. Pertarungan ini akan menjadi lebih sengit dari yang sebelumnya. Dengan kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama, dia akan bertarung melawan seorang kultivator yang ketiga, setelah semua. Bab 933, menghancurkanmu sekali lagi. Subscribe Penatua. Cabang tertinggi Tian Dao Yuan, Dao Chengzi, salam, Tuan. Petik 2. Cabang tertinggi Tian Dao Yuan, Dao Fuzi, salam, Tuan. Petik 2. Cabang tertinggi Tian Dao Yuan, Dao Xuanzi, salam, Tuan. Petik 2. 3 tetua tertinggi berkata kepada Lin Feng, menundukkan kepala mereka sebagai tanda penghormatan. Tiba-tiba, ketiga tetua tertinggi berlutut. Lin Feng tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di mana saja di negeri keabadian, seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat dianggap sangat kuat, namun pada saat itu mereka berlutut di depannya. Lin Feng tercengang, tapi senang. Setidaknya 3 tetua tertinggi mengakui dia, bahkan jika mereka lebih kuat darinya. Mereka tidak ingin menggunakannya sebagai boneka seperti hamba tua. Mereka adalah tetua tertinggi, mereka memiliki posisi tinggi dan mereka peduli tentang keharmonisan kelompok di atas segalanya. Tidak peduli seberapa kuat hamba tua itu, dia hanya seorang pelayan. Tuan, tolong bangkit. Aku belum menjadi tuan, aku sudah berperang melawan hamba tua, kata Lin Feng. Tetapi 3 tetua tertinggi tersenyum dengan tenang. Tuan, kamu telah dipilih oleh Tian Dao Yuan, hamba tua itu tidak bisa berkata apa-apa. Servant lama telah kehilangan, sekarang dia ingin mendapatkan kembali wajah. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu, dia hanya harus menyalahkan dirinya sendiri, kata Dao Chengzi dengan hormat. Tuan, kamu seharusnya tidak berperang melawannya. Kami, cabang tertinggi, mendukung kamu dan akan melakukannya selamanya, Dao Xuanzi setuju. Tapi Lin Feng tidak menerima. Karena hamba tua menolak untuk tunduk, Lin Feng ingin memberinya pelajaran yang baik. 3 tetua tertinggi tahu bahwa Lin Feng telah mengambil keputusan, jadi mereka tidak berani menghentikannya. Mereka minggir untuk memberi 2 ruang. Servant lama tidak peduli dengan para tetua tertinggi. Dia berjalan ke tengah panggung dan bersiap untuk bertarung. Dia yakin bahwa dia akan menang kali ini. Dengan kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, akan mudah. Lin Feng, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu menunggu ketiga sahabat itu memegang tangan kamu? Hehe, biarkan aku memberitahu kamu satu hal, berhenti bermimpi. Kamu pikir mereka peduli dengan kamu? Atau mereka hanya tertarik dengan bakatmu? Tian Dao Yuan adalah sekelompok pria setahu tua yang munafik, kamu pikir mereka mengakui kamu? Berhentilah bermimpi.
Teriak hamba tua dengan jijik. Dia bukan pendeta Tao, dia hanya kaki tangan di Tian Dao Yuan. Dia memiliki peluang besar dan dia menjadi sekuat ini. Tapi dia masih tidak dihitung sebagai murid Tian Dao Yuan. Karena itu, ia punya perasaan pahit. Karena dia telah bertemu Lin Feng, dia ingin melepaskan kemarahan dan kepahitannya. Hamba tua, selama pertempuran kita sebelumnya, kamu membiarkan aku melakukan serangan pertama. Kali ini, kamu melakukan yang pertama, itu lebih adil seperti itu, kata Lin Feng angkuh, mengabaikan apa yang dikatakan servant lama. Dia hanya tersenyum dingin. Otot-otot servant lama semakin berkedut. Dia menatap Lin Feng dengan galak. Hehe, kamu bocah cilik yang sombong, bukan? Aku akan mengajari kamu pelajaran yang bagus. Ahahaha, teriak hamba tua. Dia terbang menuju Lin Feng dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lin Feng dan melemparkan pukulan. Suasananya tegang dan menindas. Semua orang gelisah. Jika pukulan Old Servant benar-benar mencapai Lin Feng, maka pertempuran akan hampir berakhir. Ekspresi Dama Palas jatuh, terutama Ancestor Kong dan Supreme God Zidian. Mereka mengepalkan tangan dengan khawatir. Hehe, mari kita lihat apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Teriak hamba tua dengan galak. Dia ingin menang secepat mungkin. Namun, kamu benar-benar berpikir kamu orang tercepat di dunia. Kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa bersaing dengan kamu. Lin Feng tersenyum dan menghilang. Tinju servant lama tidak menemukan apapun selain udara. Aku di sini, pelayan tua, kata Lin Feng, sekarang di belakang pria itu, nyengir. Hamba tua buru-buru berbalik dan menatap Lin Feng dengan marah. Bagaimana itu mungkin? Apa tingkat budidaya Lin Feng? Lapisan Dewa Agung pertama. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari servant lama? Bagaimana dia bisa muncul di belakangnya? Itu tidak mungkin. Servant lama tidak percaya Lin Feng bisa begitu cepat. Dia melemparkan pukulan lain menggunakan kekuatan penuhnya. Pukulan servant lama menciptakan angin kencang yang menyapu Lin Feng. Servant lama tidak ingin kehilangan lagi, karena jika tidak reputasinya akan hancur total. Pelayan tua tidak ingin itu terjadi, jadi dia sangat gugup. Dia ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Sayangnya, dia telah memilih lawan yang salah untuk itu. Lin Feng tidak tersentak. Dia mengepalkan tinjunya dan memadatkan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Boom, boom. Ada ledakan yang mengerikan. Baik Lin Feng dan hamba tua terpesona. Lin Feng memiliki kesan tulangnya telah meledak. Tapi dia menggertakkan giginya dan mengembuskan kekuatan untuk bangkit kembali dan berdiri dengan kokoh. Servant lama berhasil bangkit kembali hanya setelah agak jauh. Hamba tua itu panik lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lin Feng begitu kuat? Hamba tua telah menggunakan kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, tetapi itu tidak mengubah apapun. Dia masih merasa tak berdaya. Tidak ada yang akan percaya cerita seperti itu jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tiga tetua tertinggi menatap Lin Feng dan hamba tua, masih khawatir. Mereka khawatir tentang Lin Feng. Akankah hamba tua mengakui kekalahannya dan menyerah? Mereka berharap demikian. Lin Feng dan servant lama bertukar 100 serangan lagi. Lin Feng masih memiliki keunggulan. Pelayan tua semakin gugup. Lin Feng memiliki semakin banyak peluang, karena pelayan tua itu bertindak tanpa berpikir lagi. Lin Feng memandang matahari. Tepat di atasnya, dia pikir sudah waktunya untuk menyelesaikan pertempuran. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Aku akan menghabisimu, hamba tua, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya, lampu cian menyala, dan Sword of Remote Times muncul di tangannya. Lin Feng merasa lebih percaya diri sekarang, dia yakin dia bisa menang dengan mudah dengan senjata agung-agung ilahi. Banyak orang tercengang, ki pedang yang tajam sangat menakjubkan. Hamba tua melihat pedang itu, tetapi dia tidak tersentak. Sebaliknya, dia menyerang dan bersiap untuk menggunakan serangan hebat. Namun, Lin Feng tidak memberinya kesempatan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan pertempuran ini, dan bagimu untuk menyerah, desah Lin Feng acuh tak acuh. Pedangnya melintas dan melesat melintasi langit. Kerumunan mendengar suara daging terkoyak. The Sword of Remote Times lebih cepat dari Lin Feng atau servant lama. Servant lama tidak punya waktu untuk bereaksi dan Sword of Remote Times menikamnya di pundak. Darah memercik. Beberapa milimeter lebih ke kiri dan hamba tua akan kehilangan lengan. Kerumunan itu benar-benar kaget. Bab 934 Tuan. Subscribe Penatua. Hati orang banyak berdebar kencang. Mereka kagum dengan Sword of Remote Times pada saat yang sama. Senjata yang mengerikan. Itu sangat tajam. Itu bisa memotong tulang Dewa Agung seperti pisau menembus mentega. Pelayan tua bisa dengan mudah kehilangan lengannya. Lin Feng tidak memotong lengan pelayan tua, karena orang tua itu masih merupakan anggota Tian Dao Yuan yang sangat kuat, meskipun pria tua itu telah mempermalukannya 10 hari dan Lin Feng akan merasa dibenarkan. Tapi dia tidak membunuhnya dengan pedang karena dia ingin orang tua itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dia, bertengkar dengan adil, dan membunuhnya kemudian. Lin Feng mengambil pedangnya kembali dan menatap hamba tua. Servant lama tidak memandangnya dengan jijik lagi.
Pria tua itu berdarah dan hampir kehilangan lengan. Tulang putih menjulur keluar dari bahunya. Dia tampak sengsara. Tiga tetua tertinggi terkejut. Selain itu, mereka sudah menganggap Lin Feng master baru mereka, jadi apapun yang dia lakukan, mereka akan mendukungnya. Pelayan tua, apakah kita sudah selesai? Tanya Lin Feng dengan dingin. Namun, dia tidak berpikir itu benar. Pelayan tua tetap diam, yang berarti dia masih tidak ingin menyerah. Lin Feng muak dengan itu. Dia tahu para tetua tertinggi menganggapnya tuan mereka sekarang, jadi itu bukan masalah lagi. Dama Palas juga mendukungnya. Lin Feng merasa cukup tenang. Tuan, tolong, mari kembali ke Dao Yuan, usul ketiga tetua agung dengan hormat. Lin Feng kuat dan cukup berbakat untuk menjadi tuan mereka. Semua orang berpikir begitu setelah dia mengalahkan seorang kultivator lapisan Dewa Agung ketiga dengan kekuatan yang pertama. Tuan, tolong, kata Lin Feng. Dia tidak bisa bertindak terlalu sombong lagi. Ketiga lelaki tua itu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat, jadi dia juga harus menunjukkan rasa hormat. Tuan, jangan sopan sekali. Kami telah menunggu seorang guru seperti kamu selama bertahun-tahun. Kami memiliki 4 tuan dan mereka semua meninggal. Kami putus asa. Sejak kami kembali dan menetap di Langxia City, kami telah memperhatikan kamu. Kami benar-benar memilih kamu sebagai seorang guru. Leluhur Kong memperhatikan orang yang tepat. Kamu sekarang adalah master dari Tian Dao Yuan, jadi kamu tidak perlu terlalu sopan dengan kami. Tolong, Tuan, kata Dao Chengzi dengan rendah hati. Lin Feng mengangguk. Dia terbang menuju gerbang besar Tian Dao Yuan. Tiga sesepuh tertinggi mengikutinya, seperti halnya Dama Palas. Pelayan tua tinggal di atas panggung sendirian, terluka dan berdarah, dan menyaksikan mereka pergi. Dia sangat marah di dalam. Aku sudah melakukan upaya besar untuk waktu yang lama. Kamu menghancurkan segalanya. Ini belum berakhir, Lin Feng, pikir hamba tua, mengepalkan tinjunya dengan keras. Wajahnya sangat pucat, matanya merah, wajahnya berubah karena kemarahan. Semua orang biasa menghormati dan mengaguminya di Tian Dao Yuan, dan sekarang dia berakhir dengan bahan tertawaan. Betapa memalukan. Dama Palas semuanya telah pergi. Tidak ada yang memperhatikannya, bahkan leluhur Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan. Sungguh mimpi buruk. Tuan, kamu gagal, hehe, betapa sedihnya, kata seseorang dengan dingin pada saat itu. Hamba tua itu merasa lebih terhina. Dia berbalik, tetapi tidak ada seorang pun, hanya lautan orang di kaki panggung pertempuran. Tetapi bahkan mereka pun pergi. Servant lama tidak mengerti. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, dan dia tidak bisa menemukan orang yang baru saja mengejeknya. Tidak perlu mencariku. Aku hanyalah seutas jiwa. Aku tidak di sana. Yang bisa aku katakan adalah bahwa Tian Dao Yuan tidak menginginkan kamu. Lin Feng tidak menyukaimu. Tapi Lunbi Empire dan Gugu Clan akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Aku Cucun Qiyu, juga dikenal sebagai Culi. Aku adalah pewaris kekaisaran Bilun dan tuan muda klan Gugu. Kami membutuhkan pembudidaya yang kuat seperti kamu. Aku harap kamu bisa datang dan melihat pemimpin kami. Bagaimanapun, kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Kamu dapat menemukan jimat undangan 5 li jauhnya dari sini di kedai teh. Pemilik akan memberikannya kepada kamu ketika kamu bertanya kepadanya. Petik 2. Ketika hamba tua mendengar itu, dia sama sekali tidak bahagia. Dia bukan anak berusia 3 tahun. Dia juga bukan pria yang bijak dan tekun. Dia telah hidup lama sekali, dia tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia. Dia tidak ingin meninggalkan Tian Dao Yuan. Dia sangat kecewa. Dia telah berhasil menggunakan semua master sebelumnya sebagai boneka, namun kali ini dia gagal. Lin Feng agresif dan telah menempatkannya di bawah tekanan besar. Pelayan tua tidak berniat menyerah. Lin Feng kuat, jadi apa? Hamba tua ingin menjadi penguasa utama Tian Dao Yuan. Dia akan mendapatkan lebih banyak lagi jika dia berhasil melakukan itu. Dia hanya harus menunggu kesempatan. Pelayan tua tetap diam. Dia berjalan menuruni panggung dan kemudian ke gerbang Tian Dao Yuan, menghilang di tengah orang banyak. Duel sudah berakhir. Pada saat itu, istana besar Tian Dao Yuan sedang sibuk dengan aktivitas. Lin Feng dan tiga tetua tertinggi semua duduk, tetua agung ke sisi Lin Feng. Dao Chengzi ada di belakang Lin Feng. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan tiga penggarap dari lapisan Dewa Agung keempat. Dama Palas juga ada di sana, kecuali Fa Duo, menatap Lin Feng dengan kagum. Ada juga beberapa murid yang luar biasa bersama mereka. Orang-orang terpenting dari Tian Dao Yuan ada di sana. Hanya hamba tua yang tidak hadir. Tuan, tolong beritahu kami apa yang ingin kamu lakukan dengan sekte di masa depan, tanya Dao Chengzi. Lin Feng mengerti implikasi menjadi Master of Tian Dao Yuan. Dia tidak perlu rendah hati dan rendah hati. Dia harus tegas, ambisius, dan percaya diri. Lin Feng mengangguk. Dia berdiri dan mulai berjalan. Tiga tetua tertinggi ingin mengikutinya, tapi Lin Feng menghentikan mereka. Lin Feng berjalan menuruni panggung di mana para pejabat tinggi duduk dan berdiri di depan para tetua dan murid yang luar biasa. Semua orang menatapnya dengan kagum. Lin Feng pikir dia bisa merasa bersyukur kepada hamba tua.
Tanpa duel mereka, para murid dan tetua mungkin meragukannya, tetapi sekarang mereka menatapnya dengan kagum dan hormat. Dia telah mengalahkan seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung ketiga dengan kekuatan yang pertama. Sulit dipercaya, namun semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lin Feng merasa malu. Dia harus terbiasa dengan begitu banyak orang yang memandangnya dengan kagum. Halo semuanya, aku Lin Feng. Beberapa dari kamu mungkin tidak mengenal aku dengan baik, beberapa dari kamu mungkin belum pernah mendengar tentang aku sebelumnya. Namun, aku dapat melihat bahwa kamu semua mengakui aku dan itu membuat aku sangat bahagia. Sebagai pemimpin dan guru baru kamu, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan kamu. Aku tidak ingin kamu kecewa. Aku akan selalu melakukan yang terbaik untuk Tian Dao Yuan. Untuk saat ini, aku tidak akan menetapkan prinsip panduan karena tatanan dunia tidak stabil. Ada banyak pembudidaya kuat di Tian Dao Yuan, dan kami tidak bisa membiarkan seluruh dunia tahu tentang itu. Jadi untuk saat ini, aku ingin semua orang tetap bijaksana. Mengerti? Tanya Lin Feng dengan muram. Dimengerti, Tuan. Semua orang menjawab pada saat yang sama. Suasana berubah serius. Bab 935, 2 cabang. Subscribe Penatua. Pemimpin, bagaimana dengan hamba tua? Tanya Dao Chengzi hati-hati setelah semua orang diminta untuk pergi. Hanya 3 tetua tertinggi yang tersisa di ruangan, Lin Feng ada di kursi utama. Lin Feng tidak tahu banyak tentang hamba tua. Dia bahkan kurang tahu tentang 3 tetua tertinggi. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang Tian Dao Yuan. Tapi dia masih tidak berniat membiarkan siapapun mencoba dan menggunakannya. Karena itu, ketika Dao Chengzi menanyakan hal itu, Lin Feng tetap waspada. Dia telah mengenal hamba tua selama 2 minggu, tetapi dia hanya mengenal para tetua tertinggi hanya beberapa jam. Dia tidak bisa mempercayai mereka secara instan. Lin Feng tidak bermaksud mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Servan lama bukan orang yang tidak penting, ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, ia bisa membunuh Lin Feng dalam sekejap mata jika ia mau. Lin Feng juga tidak tahu apa motivasi ketiga tetua tertinggi. Mari kita lupakan dia untuk sementara waktu. Kamu dapat pergi sekarang, tetua tertinggi, aku sedikit lelah, dan aku perlu istirahat, jawab Lin Feng dengan lancar. 3 lelaki tua itu membungkuk dan mengangguk, dan perlahan berjalan pergi. Dao Chengzi agak kecewa. 3 tetua tertinggi meninggalkan Lin Feng sendirian. Lin Feng sudah tenggelam dalam pikirannya. Pada saat itu, di luar. Dao Chengzi, apakah kamu yakin kamu ingin Lin Feng menghukumku? Servan tua berkata kepada Dao Chengzi dengan dingin. Dao Chengzi menatapnya dengan dingin. Kamu tahu persis apa yang kita pikirkan, jadi mengapa menunggu di sini? Hehe, aku hanya memberitahumu bahwa kamu sangat naif. Lin Feng lebih kompleks dari yang kamu pikirkan. Aku ingin menggunakannya, dan aku yakin kamu ingin menggunakannya juga. Hehe, kita semua meremehkannya. Master ini rumit. Jika dia tidak akan ragu-ragu, dia akan memberitahumu bahwa dia ingin aku dihukum. Servan tua itu tersenyum dengan percaya diri. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. 3 lelaki tua itu tetap diam. Mereka mengerti apa yang dimaksud dengan hamba tua. Haha, ada apa? Kamu akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar tidak bisa kamu kendalikan. Servan tua itu tertawa keras. Dao Chengzi mengerutkan kening dan berkata, pikirkan urusanmu sendiri, kan? Kamu sudah menyinggung dia, setidaknya kami tidak. Kamu akan mati dengan mengerikan di beberapa titik. Dao Chengzi melambai padanya. Dia dan 2 lelaki tua lainnya berjalan pergi dan dengan cepat menghilang. Servan lama tampak murung. Mereka benar. Jika dia melanjutkan, dia akan membawa kehancurannya sendiri. Dia sudah menyinggung Lin Feng. 3 lelaki tua itu bijak sekaligus pintar. Mereka tidak bisa mengendalikan Lin Feng, dan dalam hal apapun, itu sama sekali bukan masalah bagi mereka. Untuk cabang Tian, itu adalah masalah besar. Servan lama tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apapun. Dahulu kala, cabang Tian tidak tertindas. Hamba tua itu menghela nafas panjang. Dia tidak punya pilihan, demi cabang Tian. Dia harus meminta maaf kepada Lin Feng. Jika ketiga tetua tertinggi tidak muncul, dia akan mendorong segalanya sampai batas. Dalam kasus terburuk, dia akan membunuh Lin Feng dan mengambil kendali atas Tian Dao Yuan lagi. Sayangnya, ketiga lelaki tua itu kembali, jadi semuanya berbeda. Pelayan tua berjalan ke aula besar. Lin Feng duduk di atas tahta dan matanya terpejam. Lin Feng tiba-tiba membuka matanya dan mengejeknya, kamu kembali lebih cepat dari yang aku duga. Aku pikir kamu akan kembali di tengah malam. Luka orang tua itu sudah sembuh. Hanya ada sedikit darah tersisa di jubahnya. Hamba tua terkejut. Lin Feng menduga dia akan kembali. Servan tua menyesal bahwa dia telah menyinggung Lin Feng. Dia seharusnya mendapatkan kepercayaan Lin Feng pertama, dan kemudian dia bisa mencoba mengendalikannya. Tuan, aku salah, servan tua itu membungkuk. Lin Feng hanya tersenyum. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Meminta maaf adalah satu hal, menerima permintaan maafnya adalah hal lain. Pelayan tua, kamu meminta maaf, itu bagus, tapi aku yakin kamu memiliki motif tersembunyi, kata Lin Feng.
Sebagai pemimpin Tian Daoyuan, dia perlu memahami segalanya untuk mengendalikan sekte dengan lebih baik. Seorang pemimpin yang memahami grup mereka pasti akan gagal. Tuan, aku tidak tahu apa maksudmu, kata pelayan tua, menggelengkan kepalanya. Lin Feng hanya tersenyum tipis. Karena dengan begitu, kamu bisa pergi. Aku, hamba tua itu khawatir lagi. Dia tidak ingin memberitahu Lin Feng rahasia terbesarnya, atau dia pasti akan gagal. Tetapi jika dia tidak memberitahu Lin Feng kebenarannya, Lin Feng tidak akan menerima permintaan maafnya dan di masa depan, cabang servant lama akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Hamba tua mengingat pertarungan mereka, tampak bijaksana dan tidak bahagia. Lin Feng tidak terburu-buru, dan hanya menunggu hamba tua mengambil keputusan. Dia yakin lelaki tua itu akan berbicara. Dia sudah mulai, jadi dia tidak bisa berhenti lagi. Hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima tidak berguna dalam situasi seperti itu. Waktu berlalu dengan lambat, di luar mulai gelap, matahari sudah terbenam di cakrawala. Lin Feng menatap langit, dia tahu lelaki tua itu akan berbicara. Seperti yang diharapkan, hamba tua akhirnya berkata dengan hati-hati, Tian Daoyuan dibagi menjadi 2 cabang. 1.000.000 tahun yang lalu, mereka adalah satu. Mereka semua mewarisi pengetahuan leluhur. Tapi setelah kematian leluhur, aku ingin mengabadikan kehendak leluhur, tetapi ada sebuah divisi. Tian Daoyuan dibagi menjadi 2 cabang, cabang Tian dan cabang Dao. Aku mendukung satu-satunya putra leluhur, sementara Dao Chengzi, Dao Xuanzi, dan Dao Fuzi mendukung bakat muda yang ditemukan leluhur saat itu. Pada akhirnya, cabang Tian lebih kuat, sehingga putra leluhur, Tuan Muda, menjadi pemimpin. Karena itu, cabang Dao kehilangan pengaruh. Pada akhirnya, 3 tetua tertinggi, yang bukan tetua tertinggi saat itu, tidak merasa ingin membantu lagi. Aku bertanggung jawab atas semuanya saat itu. Aku membantu pemimpin muda selama 300.000 tahun, tetapi pada akhirnya ia kehilangan akal saat berkultivasi. Dia meninggal sebelum menembus lapisan Dewa Agung ketiga. Cabang Dao melihat peluang. Dao Chengzi meminta banyak orang untuk mendukung kejeniusan muda yang dipilih leluhur dan karena banyak murid menyukainya, dia menjadi pemimpin baru. Setelah itu, orang-orang mulai memanggilku hamba tua. Hehe, aku biasa mengatur semuanya, dan kemudian suatu hari, tiba-tiba aku menjadi hamba tua. Ketika kamu mengolok-olokku akhir-akhir ini dan memanggilku pelayan tua, itu mengingatkanku pada periode gelap dalam hidupku. Aku benar-benar ingin membunuhmu, kata hamba tua dengan jujur. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkejut jadi dari situlah judul Old Servant berasal. Tetapi itu juga berarti bahwa cabang Dao benar-benar kuat. Lin Feng mengerti bahwa 3 tetua tertinggi mungkin ingin mengendalikannya juga, mereka telah memilih metode yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama. Terima kasih sudah subscribe Penatua.